Saya membawa 10 kilogram kepiting untuk mertua, adik ipar mengeluh kepitingnya kecil, ibu mertua menyuruh menukarnya dengan yang lebih besar. Saya langsung membawa semuanya pulang ke rumah ibu saya. 3 jam kemudian, ibu mertua berteriak, "Kepitingnya mana?" Saya hanya menjawab satu kalimat yang membuat seluruh keluarga terperangah. Baru saja saya meletakkan kantong kepiting di lantai dapur. Ibu mertua langsung menyuruh saya menukarnya. Adik ipar yang sedang duduk di meja makan melirik sekilas lalu mendecakkan lidah. "Kepiting apa sekecil ini, Mbak Ipar? Begini direbus juga tidak cukup untuk dimakan capitnya." Saya berdiri diam beberapa detik, menatap 10 kilogram kepiting yang masih terikat dan bergerak-gerak di dalam kotak styrofoam. 1 jam yang lalu, saya masih berpanas-panasan di pasar ikan untuk memilih satu persatu agar segar. Namun, begitu melangkahkan kaki ke rumah mertua, hal pertama yang saya dengar adalah keluhan. Yang membuat saya terkejut bukanlah keluhan itu, melainkan 10 menit kemudian, ibu mertua sendiri yang menarik kursi plastik ke tengah halaman dan berkata, "Kalau mau memberi, ya yang pantas. Bawa tukar dengan yang lebih besar sana. Rumah ini sebentar lagi kedatangan tamu." Saya mengangguk, lalu mengangkat seluruh kotak kepiting itu dan berjalan lurus ke gerbang. 3 jam kemudian seluruh rumah panik mencari kepiting di mana-mana. Nama saya Rina. Waktu itu, saya berusia 36 tahun dan bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan material bangunan di kota. Suami saya, Budi, 2 tahun lebih tua, kami sudah menikah hampir 8 tahun. 8 tahun terdengar lama. Tapi jika ditanya apa yang paling saya ingat, mungkin bukan hari pernikahan, bukan juga saat melahirkan anak, melainkan acara makan bersama keluarga. Orang luar yang melihat akan berpikir keluarga suami saya baik-baik saja. Ayah dan ibu mertua punya rumah 2 lantai yang luas. Mas Budi adalah anak sulung. Adiknya, Dian, belum menikah. Dari luar, semuanya tampak normal. Hanya orang yang tinggal di dalamnya yang mengerti. Setiap acara makan terasa seperti rapat keluarga tanpa notulen. Mulai dari harga sayur di pasar yang naik hingga tetangga yang sedang merenovasi rumah. Lalu, entah bagaimana, topik pembicaraan selalu kembali kepada saya. Kadang tentang saya yang pulang kerja terlambat. Kadang tentang saya yang belum menambah anak kedua. Kadang tentang gorden yang saya beli warnanya tidak cocok dengan feng shui. Hal-hal sepele yang jika diceritakan, mungkin akan ditertawakan orang. Tapi jika terjadi setiap hari, itu bukan lagi hal sepele. Saya sering mencoba menenangkan diri, setiap orang punya sifatnya masing-masing. Ibu mertua saya, Ibu Laras, hidupnya sangat hemat. Beliau pernah melewati masa sulit sehingga sangat mementingkan gengsi. Dalam pikirannya, keluarga harus menjaga citra di hadapan kerabat, terutama setiap kali ada tamu. Sementara Dian berbeda. Dian bukan orang jahat, hanya saja sejak kecil dimanja. Di rumah ada ibunya, di luar ada kakaknya. Jadi, dia terbiasa menjadi pusat perhatian. Saya mengerti itu, sangat mengerti hingga seringkali saya mengalah bahkan sebelum diminta. Tapi mengerti bukan berarti tidak lelah. Pagi itu hari Sabtu, saya baru saja menerima bonus triwulanan dari kantor. Tidak banyak, hanya cukup untuk makan enak sekeluarga. Saya berpikir keras, lalu memutuskan untuk mampir ke pasar ikan. Ibu mertua suka kepiting, bapak mertua juga. Jadi, saya membeli 10 kilogram sekaligus. Penjualnya bahkan tertawa. "Banyak sekali, Mbak, pasti ada acara besar di rumah." Saya ikut tertawa. "Gak, Pak, cuma untuk makan keluarga saja." Penjual itu menatap saya seolah tidak percaya. Sebenarnya, saya sendiri merasa agak berlebihan, tapi hati saya saat itu sedang senang. Ada kebahagiaan-kebahagiaan sederhana. Bekerja keras sepanjang kuartal, menerima bonus, lalu membawa pulang sesuatu yang lezat untuk keluarga. Itu saja. Dalam perjalanan pulang, saya bahkan mampir membeli lalapan, beberapa jenis buah, dan beberapa botol minuman ringan. Bagasi motor saya penuh, terik matahari bulan Juni terasa membakar aspal. Sambil berkendara, saya membayangkan sore nanti seluruh keluarga berkumpul menikmati kepiting rebus. Namun, baru saja melangkah ke halaman, saya sudah mendengar suara Dian. "Yah, kepitingnya kecil sekali."
Saya kira dia bercanda. Hingga ibu mertua mendekat, mengangkat seekor kepiting, membolak-baliknya, lalu meletakkannya kembali. Bawa tukar sana. Saya tertegun. Hah? Tamu yang datang malam ini nanti lihatnya tidak pantas. Saya menatapnya. Memangnya ada tamu, Bu? Iya. Keluarga Pak Demu dari kampung mau datang. Saya benar-benar tidak tahu. Jika tahu sebelumnya akan ada tamu, saya pasti akan bertanya dulu pada mereka. Tapi yang membuat saya kesal bukan karena ada tamu, melainkan cara mereka memandang ketulusan saya seperti barang yang tidak lolos standar kualitas. Saya masih mencoba menjaga nada suara saya. Kepitingnya masih hidup, Bu. Pasti padat isinya. Ibu laras menggeleng. Tamu itu yang pertama dilihat ukurannya. Dian yang duduk di samping menimpali. Betul itu, Mbak. Sekarang mana ada orang makan kepiting kecil? Saya menoleh padanya. Dia sedang asyik dengan ponselnya, bahkan tidak mengangkat kepala. Perasaan aneh menjalari hatiku, seperti ada yang menggores permukaan kaca. Tidak sakit, tapi mengganggu. Tiba-tiba saya teringat bulan lalu saat saya membelikan sekotak kue bulan, Dian mengeluh mereknya tidak terkenal. 2 bulan lalu saya membeli 1 set piring baru, ibu mertua bilang warnanya kampungan. 3 bulan lalu saya memesan catering untuk ulang tahun bapak mertua, Dian bilang restorannya tidak berkelas. Hal-hal kecil itu menumpuk sedikit demi sedikit, setiap hari. Terlihat sepele, tapi saat disadari, hati ini sudah penuh sesak. Mas Budi saat itu sedang memperbaiki kipas angin di teras. Mendengar percakapan kami, dia masuk. Sudahlah, kalau ibu mau ditukar yang lebih besar, nanti Mas antar Rina pergi. Saya menatap suami saya. Dia mengatakannya dengan lembut, seolah ingin menengahi. Tapi justru kalimat itulah yang membuat saya sadar satu hal, tidak ada seorang pun di rumah ini yang berpikir permintaan itu salah, semua menganggapnya wajar. Tanpa sadar saya tertawa, tawa yang sangat pelan. Ibu mertua menatapku. Kenapa kamu tertawa? Tidak apa-apa, Bu. Saya membungkuk dan mengangkat kotak kepiting itu. Ibu mau yang lebih besar, kan? Iya. Baiklah. Saya berbalik dan berjalan lurus ke gerbang. Dian masih sempat berteriak dari belakang. Mbak, jangan lupa tukar sama kepiting bakau ya. Yang capitnya besar. Saya tidak menjawab. Saya menyalakan motor dan melaju keluar gang. Angin siang menerpa wajahku. Saya berkendara hampir 30 menit, tapi bukan kembali ke pasar, melainkan lurus menuju rumah ibu saya. Rumah ibu saya berada di kabupaten sebelah. Sebuah rumah sederhana di tepi saluran irigasi kecil. Saat saya tiba, ibu sedang memetik sayuran di halaman. Melihat saya membawa kotak besar, beliau terkejut. Apa ini berat sekali, Nduk? Saya membuka tutupnya. Beberapa ekor kepiting langsung merangkak keluar. Ibu terbelalak. Ya ampun, saya duduk lemas di kursi, keringat membasahi punggung baju. Ibu menatapku sejenak, lalu bertanya, ada apa? Saya menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, dengan tenang, tanpa menambah atau mengurangi. Setelah mendengar ceritaku, ibu terdiam. Sesaat kemudian, beliau berdiri dan mengambil baskom besar. Biar ibu telepon Bude sama Pak Demu ke sini. Aku bingung. Untuk apa, Bu? 10 kilo kepiting? Memangnya kita berdua mau makan sampai lebaran? Aku tertawa. Untuk pertama kalinya hari itu, kurang dari setengah jam, halaman rumah ibu saya menjadi ramai. Bude datang membawa seikat selada. Pakde membawa sebotol sirup markisa. Paman yang rumahnya tidak jauh, mendengar kabar itu, langsung datang dengan sepeda untuk membantu mengikat kepiting. Suara tawa dan obrolan memenuhi halaman. Tidak ada yang bertanya kepitingnya besar atau kecil, mereka hanya bertanya mau direbus atau dimasak saus asam manis. Saat saya sedang sibuk mencuci kepiting, ponsel saya bergetar. Mas Budi menelepon. Saya menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara ibu mertua. Rina, kepitingnya mana? Saya melirik panci kukusan yang mulai berasap, lalu menjawab dengan perlahan. Sudah saya bawa ke tempat di mana orang menghargainya, Bu.
di seberang sana hening. Tepat saat itu, saya mendengar suara motor mengerem mendadak di depan gerbang. Seseorang turun, wajahnya penuh kepanikan, membuat semua orang di halaman rumah ibu saya serempak menoleh. Baru saja saya selesai bicara, orang yang di depan gerbang itu sudah masuk ke halaman. Itu Mas Budi. Keringat membasahi kemejanya, rambutnya acak-acakan karena berkendara di tengah hari. Melihat panci kukusan yang mengepulkan uap, dia tertegun beberapa detik. Halaman saat itu sedang ramai. Ibu saya mencuci sayuran. Bude memotong serai. Pakde berjongkok menyalakan arang. Beberapa keponakan yang lebih tua dari saya bahkan sedang menarik meja plastik dari dalam rumah. Suasananya ramai seperti sedang ada arisan keluarga. Mas Budi memandang sekeliling, lalu matanya tertuju pada saya. Tatapannya bukan marah, bukan juga menyalahkan, lebih seperti orang yang baru saja menyadari sesuatu di luar perhitungannya. Kenapa kamu bawa semuanya ke sini? Saya meletakkan baskom kepiting. Karena di sini ada yang mau makan. Dia terdiam. Suara kepiting yang bergerak di dalam baskom terdengar jelas. Sesaat kemudian, barulah ia mendekat. Kamu kan tahu ibu sedang menunggu tamu, aku baru tahu tadi pagi. Ya sudah. Sekarang kita bawa ke sana juga masih bisa. Saya menatap suami saya. Dari sini ke sana hampir 30 kilometer, dibawa ke sana untuk apa? Dia tercekat. Jelas dia mengerti maksud saya. Masalahnya bukan pada 10 kilogram kepiting, tapi pada cara orang memperlakukan ketulusan orang lain. Ibu saya keluar dari dapur, mengelap tangan di bajunya, lalu menarik kursi. Duduk dulu, Budi. Minum dulu. Dengan sopan dia menjawab, tidak usah, Bu. Sudah panas-panas begini, duduk istirahat sebentar. Ibu saya memang begitu. Beliau jarang ikut campur urusan anak-anaknya, tapi tidak akan pernah membiarkan tamu berdiri di tengah halaman. Mas Budi akhirnya duduk. Segelas es teh diletakkan di hadapannya. Tidak ada yang membahas soal kepiting lagi. Bude terus bercerita tentang tetangganya yang baru merenovasi rumah. Pakde tertawa terbahak-bahak karena jarinya baru saja dijepit kepiting. Suasananya begitu alami seolah tidak terjadi apa-apa. Justru itulah yang membuat Mas Budi canggung. Karena di rumahnya saat ini, pasti sedang kacau balau. Ponsel di sakunya bergetar terus-menerus. Layarnya menyala dan mati berulang kali. Saya tahu siapa yang menelepon. Sesaat kemudian, dia berdiri. Rin, keluar sebentar, Mas mau bicara. Saya mengikutinya. Kami berdua berdiri di bawah pohon mangga di depan gerbang. Saluran irigasi kecil di depan kami memantulkan cahaya matahari. Sekawanan bebek berenang dengan tenang, segalanya terasa begitu damai. Mas Budi menghela napas. Tindakanmu tadi agak keterlaluan. Saya menatap permukaan air. Menurutmu begitu? Tamu sebentar lagi datang. Apa hubungannya denganku? Dia tertegun. Itu adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun saya bicara dengannya dengan nada seperti itu. Tidak tinggi, tidak marah, tapi sangat jelas. Dia perlahan duduk di tepi tanggul. Mas tahu kamu kecewa. Kamu benar-benar tahu? Tahu baru hari ini atau sudah sejak lama? Dia tidak bisa menjawab. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun mangga. Tiba-tiba saya merasa kasihan pada suami saya. Dia pada dasarnya orang baik, sejak kecil terbiasa hidup dalam keluarga yang menjunjung tinggi keharmonisan. Jika ada masalah, dia memilih untuk sedikit mengalah, sedikit bersabar, dan berharap semuanya akan berlalu. Tapi seringkali, kesabarannya itu justru melimpahkan beban pada orang terdekatnya. Saya menatapnya. Mas Budi, ya, kalau aku membelikanmu oleh-oleh, lalu aku kritik habis-habisan, bagaimana perasaanmu? Dia tersenyum sinis. Ya kesal. Kalau aku melakukannya terus-menerus selama 8 tahun, dia terdiam. Saya juga tidak melanjutkan. Ada hal-hal yang cukup dikatakan sekali. Orang yang mau mengerti akan mengerti. Orang yang tidak mau mengerti, dikatakan 10 kali pun akan sama saja. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dia mengangkatnya. Suara ibu mertua terdengar begitu keras hingga saya yang berdiri beberapa langkah jauhnya bisa mendengar. Budi, kamu di mana? Di rumah ibunya Rina, Bu.
Sudah bawa kepitingnya pulang belum? Dia menatapku. Aku membuang muka. Di seberang sana terdengar lagi. Tamu sudah datang. Tamu siapa yang datang, Bu? Ya, keluarga Pak Demu. Hening sejenak. Tiba-tiba, saya mendengar suara pria tua dari seberang telepon. Loh, kepiting apa? Kepiting dari mana? Itu suara Pak De. Disusul suara tawa. Kalian ini. Memangnya saya datang ke sini untuk pesta besar? Saya dan Mas Budi saling pandang. Dia menyalakan loudspeaker. Suara Pak D terdengar jelas. Saya ke sini cuma mau silaturahmi. Tadi di jalan juga sudah makan kenyang, ibu mertua sepertinya sedikit canggung. Tapi kan di rumah sudah disiapkan. Ya ampun, tidak usah repot-repot. Saya makan apa saja juga bisa. Di seberang sana terdengar juga suara wanita lain, mungkin Bude. Saya lebih suka sayur bening daripada kepiting. Tawa kembali terdengar. Wajah Mas Budi perlahan berubah. Mungkin baru saat itulah dia menyadari sesuatu. Orang-orang sibuk memikirkan gengsi, khawatir tamu akan mengkritik, khawatir hidangan kurang mewah, sementara tamunya sendiri sama sekali tidak peduli. Panggilan berakhir. Dia duduk terdiam sangat lama. Saya kembali ke halaman. Kepiting di panci sudah mulai matang, aromanya menyebar ke seluruh penjuru. Bude tertawa. Rina, kepiting ini pasti padat isinya. Jelas, dong. Satunya padat kayak batu. Semua orang tertawa, bahkan Mas Budi pun ikut tersenyum tipis. Makan siang hari itu lebih menyenangkan dari yang saya bayangkan. Di atas meja plastik di bawah naungan pohon, tersaji kepiting rebus, kangkung rebus, dan sambal terasi. Sederhana tapi lezat. Ibu saya duduk di ujung meja, memecah kepiting dan membagikan capitnya pada semua orang. Saya menatapnya dengan hati yang terasa sangat ringan. Ada hal-hal yang jika kita terlalu lama berada di lingkungan yang sama, kita akan menganggapnya normal. Baru setelah melangkah ke tempat lain, kita menyadari perbedaannya. Perbedaan antara dihargai dan dianggap sudah seharusnya. Menjelang selesai makan, ponsel saya bergetar. Nomor Dian. Saya sedikit heran, karena biasanya dia jarang menelepon. Saya mengangkatnya, di seberang sana hening beberapa detik, lalu suara Dian terdengar. Mbak masih marah? Aku belum sempat menjawab, Dian sudah melanjutkan. Aku tadi cuma bercanda, loh, aku menatap hamparan sawah di kejauhan. Oh ya? Iya. Aku tidak menyangka Mbak akan membawanya pergi sungguhan. Karena aku pikir kamu serius mengkritiknya. Dian tertawa canggung. Mbak juga baperan? Ya, aku tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu apakah tindakanku hari ini karena tersinggung atau hanya karena lelah. Lelah hingga tidak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Dian bersuara lagi. Ibu lagi sedih? Loh? Oh ya, sedih karena tidak ada kepiting atau sedih karena malu? Di seberang sana langsung hening. Aku mendengar helaan napas pelan. Setelah lama, barulah ada jawaban. Mungkin dua-duanya. Tanpa sadar aku tertawa. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahannya. Dian ikut tertawa. Kami berdua belum pernah punya percakapan seaneh ini. Sebelum menutup telepon, tiba-tiba dia bertanya, Mbak, ya? Selama ini, Mbak benci sama aku? Tidak? Aku melihat tumpukan cangkang kepiting di meja, lalu menatap ibuku yang sedang mengumpulkan capit untuk dimasak sup nanti malam. Tidak. Serius? Serius. Aku kira Mbak sudah lama benci sama aku. Aku menjawab perlahan. Orang hanya benci kalau masih peduli. Dian tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir. Sore itu berlalu dengan tenang. Sekitar jam 4, Mas Budi bersiap pulang. Dia berdiri di samping motornya cukup lama, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya dia bersuara. Malam ini kamu pulang? Aku menatapnya. Kamu ingin aku pulang? Dia tersenyum, senyum yang sangat lelah. Aku ingin kamu pulang. Tapi aku rasa, kamu belum mau. Aku mengangguk. Izinkan aku menginap di sini semalam. Dia tidak memaksa, hanya menyalakan motor. Sebelum pergi, dia masih menoleh dan berpesan.
Besok Mas Jem, aku menatap bayangan motornya yang menghilang di balik deretan bambu. Perasaan aneh menyelimuti hatiku. Rasanya seperti setelah bertahun-tahun diam, akhirnya ada sesuatu yang terbuka. Tapi aku belum sempat berpikir lebih jauh ketika ponselku berdering lagi. Kali ini nomor ibu mertua. Aku sedikit terkejut, karena sejak menikah, beliau sangat jarang meneleponku langsung. Aku menjawabnya. Di seberang sana tidak langsung ada suara, hanya helaan napas berat. Lalu suara Ibu Laras terdengar, lebih pelan dari biasanya. "Kamu bisa pulang sebentar?" Aku tertegun. "Ada apa, Bu?" Di seberang sana hening. Keheningan yang anehnya panjang. Lalu beliau berkata pelan, "Bapakmu baru saja pingsan." Aku nyaris terlonjak dari kursi. Ponsel di tanganku tiba-tiba terasa sangat berat. "Apa kata ibu barusan?" "Bapak mertuamu baru saja pingsan di ruang tamu." Jantungku berdebar kencang. Semua rasa kesal, sedih, atau kecewa dari pagi tadi seketika hilang. Aku menatap ibuku. Beliau juga sedang menatap. Hanya dengan melihat raut wajahku, beliau sudah tahu ada masalah. "Bu, aku pulang ke rumah mertua sebentar." Ibuku langsung berdiri. "Bapak mertuamu kenapa?" Aku belum tahu persis. "Ya sudah, pergi sana. Kalau ada apa-apa telepon ibu." Aku bergegas mengambil tas. Tepat saat itu, Mas Budi menelepon. Suaranya lebih tegang dari sebelumnya. "Aku lagi di jalan pulang." "Kamu sudah sampai?" "Aku baru mau berangkat." "Bapak sudah sadar, tapi masih lemas." Aku menghela napas lega. Setidaknya beliau sudah sadar. "Bapak kenapa?" "Belum tahu." Tiba-tiba lagi duduk minum teh, langsung jatuh ke sofa. Aku tidak bertanya lagi. 15 menit kemudian, aku sudah tiba di depan rumah mertua. Pemandangannya berbeda dari pagi hari. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada tamu. Gerbang besi terbuka lebar. Ibu mertua duduk di teras, rambutnya yang biasanya rapi sedikit acak-acakan. Melihatku, beliau langsung berdiri. "Masuk, lihat bapakmu." Aku bergegas masuk ke ruang tamu. Bapak mertuaku terbaring di sofa panjang, wajahnya pucat. Dian duduk di sampingnya, di atas meja ada segelas teh manis yang baru diminum sedikit. Beliau melihatku dan mencoba tersenyum. "Sudah pulang, Duk? Bapak bagaimana keadaannya?" "Sudah baikan." Beliau tersenyum, tapi suaranya lemah. Aku duduk di sampingnya. Selama menjadi menantu, perlakuan orang di rumah ini padaku adalah satu hal. Tapi bapak mertua selalu menjadi orang yang paling baik. Beliau tidak banyak bicara, jarang ikut campur, tapi tidak pernah membuatku merasa canggung. Dulu saat aku baru menikah, pernah sekali aku memasak sayur terlalu asin. Ibu mertua cemberut sepanjang makan. Hanya beliau yang diam-diam menghabiskan 2 piring nasi lalu berkata, "Sesekali makan asin bagus untuk kesehatan." Saat itu aku tahu beliau sedang membelaku. Selama 8 tahun, hal-hal seperti itu sering terjadi. Jadi, melihatnya terbaring di sana, hatiku benar-benar khawatir. Sekitar setengah jam kemudian, Mas Budi datang bersama dokter dari klinik kompleks. Setelah mengukur tekanan darah dan melakukan pemeriksaan singkat, dokter duduk. "Apa hari ini Bapak makannya tidak teratur?" Ibu mertua buru-buru menjawab. "Hari ini ada tamu, jadi agak sibuk, Dok." "Siang tadi Bapak makan apa?" Seketika seisi ruangan hening. Aku melihat sekeliling, lalu sadar. Siang tadi, tidak ada yang makan dengan benar di rumah ini. Semua orang sibuk dengan urusan kepiting, urusan tamu, urusan gengsi, dan mencari tahu kemana aku pergi. Saat tamu datang, ada yang sudah tidak berselera, ada yang kesal, ada yang canggung. Makan siang itu praktis terlewatkan. Dokter menggeleng. Orang tua tidak boleh sampai telat makan. Mendengar itu, Dian menunduk. Ibu mertua juga tidak berkata apa-apa. Dokter memberikan beberapa pesan lagi, lalu pamit. Rumah kembali hening. Aku pergi ke dapur dan membuka kulkas. Isinya masih hampir utuh, sama seperti yang kubeli pagi tadi. Sayuran masih ada, buah masih ada, minuman ringan masih ada. Hanya 10 kilogram kepiting yang tidak ada. Aku menyalakan kompor untuk memasak bubur.
Dian mengikutiku, berdiri di ambang pintu dapur cukup lama sebelum berbisik, "Mbak, aku tetap mengaduk bubur." "Ya, aku minta maaf." Tanganku sedikit berhenti. Ini pertama kalinya Dian secara sukarela meminta maaf sejak aku menjadi menantunya. Aku menoleh, melihatnya menunduk. Benar-benar tulus. Bukan sekadar basa-basi, bukan terpaksa. Rasa bersalah terpancar jelas di wajahnya. "Minta maaf untuk apa?" "Soal kepiting." Aku tidak menjawab. Dian melanjutkan. "Sebenarnya menurutku kepitingnya enak-enak saja. Lalu kenapa ikut mengkritik?" Dia tampak malu. "Ibu yang mulai duluan." Aku tertawa. "Umurmu sudah lebih dari 30 tahun. Kalau orang lain mengkritik, kamu harus ikut-ikutan?" Wajah Dian memerah. Sejak kecil mungkin jarang ada yang bicara terus terang padanya seperti ini. Aku menuang bubur ke mangkuk, meletakkannya di atas nampan. "Bawa ini ke atas untuk Bapak." Dian mengambilnya. Setelah beberapa langkah, dia berbalik. "Mbak, apa lagi? Menurut Mbak, aku ini menyebalkan sekali." "Ya?" Kali ini aku tertawa terbahak-bahak. Suara tawaku memenuhi dapur. "Kalau kamu sudah bertanya begitu, berarti kamu sudah tahu jawabannya, kan?" Dian tertegun beberapa detik, lalu dia sendiri ikut tertawa. Tawa yang sangat berbeda dari biasanya, tidak lagi ada nada manja yang biasa ku dengar. Malam itu berlalu dengan tenang. Tamu sudah pulang sejak sore. Bapak mertua setelah makan bubur merasa lebih baik. Sekitar jam 9, kami semua duduk di teras. Tidak ada yang membahas soal kepiting, tapi semua tahu masalah itu masih ada di antara kami. Ibu mertua duduk di kursi plastik, sesekali melirikku lalu membuang muka, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi bingung harus mulai dari mana. Baru setelah Dian masuk ke dalam rumah, beliau bersuara, "Kamu masih marah sama ibu?" Aku sedikit terkejut, karena biasanya beliau jarang memulai pembicaraan lebih dulu. Aku meletakkan cangkir tehku. "Tidak, Bu. Jujur saja." Aku menatapnya di bawah cahaya lampu teras. Wajahnya tampak lebih berkerut, mungkin karena khawatir dengan suaminya. Hari ini beliau terlihat menua beberapa tahun. Tiba-tiba aku teringat ibuku sendiri, teringat bagaimana beliau bekerja keras membesarkan kami, dan hatiku melunak. "Saya tidak marah." "Lalu kenapa kamu bawa pergi kepitingnya?" Aku diam sejenak, baru menjawab. "Karena waktu itu, saya merasa sedih." Ibu mertua menunduk. Suara jangkrik terdengar dari taman. "Dari pagi tadi ibu banyak berpikir," katanya perlahan. "Ibu tahu kamu tulus." Aku tidak berkata apa-apa. Beliau melanjutkan, "Waktu muda, ibu hidup susah. Kamu tahu, kan? Setiap kali ada tamu, ibu selalu khawatir." Beliau menatap ke kejauhan. "Satu ekor ikan pun harus pilih yang paling besar, satu buah semangka pun harus pilih yang paling bagus. Lama-lama jadi kebiasaan." Suaranya mengecil. "Mungkin ibu terlalu memikirkan pandangan orang lain." Aku menatapnya. Itu adalah pertama kalinya aku mendengar beliau bicara sejujur itu. Bukan menasihati, bukan mengkritik, bukan memberi masukan, melainkan bercerita tentang dirinya sendiri. Perasaan aneh menyelimuti hatiku, seolah aku baru melihat sisi lain dari wanita ini. Bukan lagi sebagai ibu mertua, melainkan hanya sebagai seorang wanita yang telah hidup terlalu lama dalam ketakutan akan kekurangan, hingga terkadang lupa apa yang paling penting ada tepat di hadapannya. Tepat saat itu, dari dalam rumah terdengar dering telepon. Dian berlari keluar. "Bu, telepon? Dari siapa?" "Pak Dewawan." Mendengar nama itu, raut wajah ibu mertua langsung berubah. Bapak mertua juga duduk lebih tegak, bahkan Mas Budi pun mengangkat kepala. Aku sedikit heran, karena Pak Dewawan adalah adik bungsu bapak mertua, beberapa tahun ini jarang sekali berkunjung, kabarnya sedang merantau di Kalimantan. Ibu mertua menerima telepon. Awalnya beliau hanya bergumam ya. Ya? Lama-kelamaan, wajahnya memucat, ponsel di tangannya sedikit gemetar. Benar itu, suasana di teras langsung tegang. Semua orang menatapnya. Setelah beberapa saat, panggilan berakhir. Ibu mertua terduduk lemas di kursi. Dian tidak sabar. "Ada apa, Bu?"
Beliau menoleh pada bapak mertua, suaranya serak. "Mas, ada apa? Tanah kita di kampung." Seluruh teras hening. Beliau menelan ludah, lalu perlahan mengucapkan setiap kata. "Dapat kabar mau digusur." Cangkir teh di tangan bapak mertua jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Sementara Mas Budi terlonjak berdiri saat mendengar jumlah uang ganti rugi yang baru saja disebutkan Pak Dewawan melalui telepon. 6 miliar. Mas Budi mengucapkannya nyaris tanpa sadar. Seluruh halaman hening. Suara serangga malam masih terdengar. Kipas angin di ruang tamu masih berputar. Tapi tak ada lagi yang memperhatikan suara-suara itu. 6 miliar. Angka itu bagi banyak orang mungkin hanya deretan nol. Tapi bagi keluarga ini, rasanya seperti angin kencang yang meniup semua ketenangan yang ada. Bapak mertua menopang tangannya di kursi. "Benar 6 miliar?" Ibu mertua mengangguk. "Wawan baru pulang dari kantor desa." Dian melongo. "Sebanyak itu, Bu?" "Iya." "Ya ampun." Dian terduduk lemas di kursi. Aku diam-diam mengamati mereka. Di mata setiap orang, terpancar emosi yang berbeda. Bapak mertua tak percaya, ibu mertua bingung, Dian gembira, sementara Mas Budi termenung, dan aku justru teringat tanah itu. Tanah yang terletak di kampung halaman Mas Budi, yang selama lebih dari 20 tahun hampir terbengkalai. Setiap tahun hanya dibersihkan rumputnya beberapa kali, bahkan pernah ada rencana untuk menjualnya karena tidak ada yang mengurus. Siapa sangka hari ini justru datang kabar pembebasan lahan. Ibu mertua mengangkat teleponnya. "Wawan bilang akan dilewati proyek jalan tol." Bapak mertua mengangguk pelan. "Luas tanah kita berapa?" "Hampir 3.000 meter persegi." Mata Dian berbinar. "Wah, berarti kita kaya mendadak." Kalimat itu membuat semua orang tertawa kecil, suasana sedikit lebih cair. Tapi aku perhatikan, tawa bapak mertua tidak bertahan lama. Beliau hanya tersenyum sekilas, lalu kembali termenung. Orang yang sudah berpengalaman memang begitu. Mereka paham, uang yang belum dipegang masih sebatas rencana, perjalanannya masih panjang. Menjelang pukul 10 malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Aku dan Mas Budi naik ke lantai 2. "Sudah lama sekali kami tidak punya kesempatan bicara berdua seperti ini." Dia duduk bersandar di tempat tidur, sementara aku duduk di depan meja rias, melepas jepit rambut. Angin malam berhembus pelan dari jendela. Setelah hening cukup lama, barulah ia bersuara. "Hari ini kamu membuat Mas terkejut." Aku menatap cermin. "Soal kepiting?" "Iya." "Kamu marah?" Dia menggeleng. "Awalnya iya. Sekarang? Sekarang Mas rasa kamu ada benarnya juga." Aku berbalik. "Hanya ada benarnya?" Dia tertawa. Oke. Mas yang salah. Kali ini giliran aku yang terkejut. Biasanya Mas Budi jarang sekali mengaku salah secepat ini. Mungkin kejadian hari ini membuatnya banyak berpikir. Dia menatap langit-langit. "Tadi sore waktu duduk di rumah ibumu, Mas merasa sedikit malu. Kenapa?" "Karena Mas sadar, banyak hal yang sudah kamu tahan terlalu lama." Aku tidak berkata apa-apa. Kata-kata itu datang terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia melanjutkan, "Mas kira semuanya baik-baik saja. Keluarga mana sih yang tidak ada masalah? Nanti juga lama-lama beres." Aku tersenyum tipis. "Perempuan itu punya pepatah, Mas." "Pepatah apa?" "Duri kecil di tangan memang tidak mematikan. Tapi kalau dibiarkan 8 tahun, tetap saja sakit." Dia terdiam. Aku tahu dia mengerti. Malam itu, kami berdua bicara sangat lama. Tidak bertengkar, tidak menyalahkan, hanya sekadar menceritakan hal-hal yang selama ini tidak pernah terucap. Ada jarak dalam pernikahan yang tercipta bukan karena pengkhianatan atau uang, melainkan karena kebiasaan menebak-nebak isi pikiran satu sama lain, alih-alih saling mendengarkan. Aku baru bisa tidur menjelang tengah malam. Namun, keesokan paginya, baru saja membuka mata, aku sudah mendengar suara orang bicara di bawah. Ramai sekali. Aku melangkah ke balkon. Di bawah, ada 3 tamu lagi. Seorang pria berusia 50-an, seorang wanita hampir 50 tahun, dan seorang pemuda sekitar 30 tahun. Bapak mertua sedang menemani mereka,
Ibu mertua menyeduh teh, sementara Dian duduk di sampingnya tertawa-tawa. Aku menoleh pada Mas Budi. Siapa itu, Mas? Dia melihat ke bawah. Pak Dewawan. Aku sedikit terkejut. Pagi-pagi sekali sudah datang? Pasti karena urusan tanah. Benar saja, setelah sarapan, kurang dari 10 menit kemudian, topik utamanya muncul. Pria itu meletakkan cangkir tehnya. Mas Harjo, Bapak mertua mengangkat kepala. Ya, tanah ini kan warisan orang tua kita. Iya. Jadi, menurutku soal ganti ruginya perlu dibicarakan baik-baik. Bapak mertua mengangguk. Memang harus dibicarakan. Semua orang diam mendengarkan. Adik iparnya itu melanjutkan, dulu tidak kita jual karena harganya murah. Sekarang harganya bagus, sebaiknya kita sebagai saudara duduk bersama. Aku melihat raut wajah bapak mertua sedikit berubah, bukan kesal, melainkan waspada. Karena beliau sangat mengenal adiknya. Keluarga Pak Dewawan sudah bertahun-tahun jarang berkunjung, Lebaran pun hanya mampir sebentar, acara selamatan keluarga jarang sekali datang. Sekarang, baru mendengar kabar ganti rugi, pagi-pagi sekali sudah muncul. Hal itu tentu saja membuat orang berpikir. Dian dengan polos bertanya, memangnya Pak De mau bagaimana? Pria itu tertawa. Pak De tidak mau apa-apa. Hanya saja, orang tua kita dulu meninggalkan tanah itu untuk seluruh keturunan. Sebaiknya dibagi secara adil. Kalimatnya terdengar lembut, tapi semua orang di halaman itu mengerti maksudnya. Suasana mulai berubah. Bapak mertua perlahan menyeruput tehnya. Sertifikatnya atas nama siapa? Adiknya itu sedikit tertegun. Ya, atas nama Mas. Kalau begitu, sudah jelas. Beliau meletakkan cangkir tehnya, suaranya tenang. Kita ikuti saja aturan hukum. Wanita yang datang bersamanya langsung menyela. Mas Harjo bicaranya kok kaku begitu. Kita kan saudara kandung. Bapak mertua tersenyum. Betul, kita saudara kandung. Makanya waktu Wawan membangun rumah, saya pinjami 200 juta sampai sekarang belum kembali. Suasana seketika membeku. Aku nyaris tertawa. Orang tua memang begitu, biasanya pendiam, tapi kalau sudah bicara tepat sasaran, tajamnya bukan main. Wanita itu wajahnya memerah, pemuda yang bersamanya menunduk minum teh. Pembicaraan itu berubah arah dengan cepat, tapi aku tahu ini baru permulaan. Kabar ganti rugi baru muncul kurang dari sehari, sudah ada yang datang. Hari-hari berikutnya pasti akan lebih banyak lagi. Sesuai dugaanku, siang itu telepon ibu mertua berdering terus-menerus. Kerabat di kampung menelepon, saudara jauh menelepon, kenalan menelepon. Semua bertanya, semua mengucapkan selamat. Ada yang bahkan bertanya langsung, kapan uangnya cair? Terdengar menggelikan. Uangnya saja belum kelihatan. Orang lain sudah ikut membaginya. Sore harinya, terjadi hal lain. Aku sedang memasak di dapur ketika mendengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Dian berlari ke depan, sesaat kemudian ia kembali dengan tergesa-gesa. Bu, ada apa? Ada yang mau beli tanah. Seketika seisi rumah mengangkat kepala. Beli tanah? Iya. Ibu mertua heran. Cepat sekali beritanya menyebar. Dian mengangguk. Dari perusahaan properti. Bapak mertua langsung berdiri. Di halaman, muncul dua pria berkemeja putih. Satu berusia sekitar 40 tahun, satunya lebih muda. Mereka menyapa dengan sopan, lalu memberikan kartu nama. Pria yang lebih tua tersenyum. Kami dengar daerah ini akan ada pembebasan lahan, kami ingin berdiskusi lebih awal dengan keluarga. Bapak mertua melihat kartu nama itu. Diskusi apa? Kami ingin memberikan uang tanda jadi untuk hak pengalihan ganti rugi. Mendengar itu, bahkan aku pun terkejut. Semuanya terjadi lebih cepat dari yang kubayangkan. Pria itu membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen, lalu menyebutkan sebuah angka. Seketika seisi rumah saling pandang. Bahkan ibu mertua pun tertegun. Karena jumlah yang mereka tawarkan hampir 1 miliar lebih tinggi dari perkiraan nilai ganti rugi. Dian nyaris menjatuhkan gelasnya. Ibu mertua menarik napas dalam. Sementara bapak mertua tidak berkata apa-apa.
Beliau hanya menatap lekat tumpukan kertas di meja, cukup lama, lalu tiba-tiba menoleh padaku. Tatapannya tertuju padaku, membuat semua orang heran. Aku sendiri tidak mengerti kenapa. Beliau berkata perlahan, "Rina." "Iya, Pak, tolong kamu periksa surat-surat ini." Seketika ruang tamu hening. Karena sejak dulu, setiap kali ada urusan uang di rumah ini, Bapak mertua tidak pernah secara aktif meminta pendapatku seperti ini. Sementara itu, pria perwakilan perusahaan properti itu tersenyum tipis. Seolah sudah menduga bahwa keputusan akhir keluarga ini tidak akan datang dari orang-orang yang paling banyak bicara. Seluruh mata di ruang tamu tertuju padaku. Momen itu berlangsung singkat, tapi aku bisa merasakan perubahan tatapan setiap orang. Dian terkejut, ibu mertua sedikit tertegun, dan kedua tamu dari perusahaan properti itu mengamatiku dengan saksama. Bahkan Mas Budi pun menatapku dengan heran. Karena selama ini, urusan tanah atau uang di keluarga ini hampir selalu diputuskan oleh bapak mertua. Aku hanya sebagai pendengar atau pemberi saran jika ditanya. Belum pernah beliau secara aktif memberikan dokumen untuk kuperiksa di depan semua orang seperti ini. Aku menerima map itu dan membuka lembar demi lembar. Pengalamanku sebagai akuntan membuatku terbiasa memeriksa detail sebelum melihat angka besar. Pria di seberangku masih tersenyum sopan. Dia menunggu dengan sabar, sementara aku membaca setiap baris dengan teliti. Semakin ku baca, semakin aku merasa ada yang janggal. Sekitar 5 menit kemudian, aku menutup map itu. Bapak mertua bertanya, "Bagaimana, Nduk?" Aku menatapnya. "Bapak benar-benar ingin menjualnya?" Pria dari perusahaan properti itu langsung menyela. "Kami memberikan penawaran yang sangat bagus." Aku mengangguk. "Iya, Pak. Penawarannya bagus." Dia tersenyum. "Bagus sekali." Sampai-sampai membuat saya curiga. Senyum di wajahnya sedikit kaku. Suasana di ruangan seketika berubah. Aku melanjutkan, "Lahan ini belum ada keputusan resmi." "Betul. Nilai ganti ruginya pun baru sebatas perkiraan." "Betul. Tapi perusahaan Bapak bersedia membayar hampir 1 miliar lebih tinggi." Pria itu masih berusaha tenang. "Itu strategi investasi kami." Aku mengangguk pelan. "Atau mungkin Bapak tahu sesuatu yang keluarga kami belum tahu?" Kali ini dia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Senyum seorang negosiator ulung. Tapi justru keheningannya itulah yang membuat bapak mertua mengerti masalahnya. Beliau mendorong map itu kembali ke arah tamunya. "Beri saya waktu untuk berpikir." Pria itu tahu tidak bisa memaksa lagi. Dia pun berdiri. "Baik, kami permisi dulu." Sebelum pergi, dia masih meninggalkan kartu namanya, berharap keluarga akan mempertimbangkan. Begitu gerbang tertutup, Dian menghela napas. "Ya ampun, aku kira kita sudah mau jadi miliarder." Mas Budi tertawa. "Uang tidak datang semudah itu." Ibu mertua menatapku. "Kamu benar-benar merasa ada yang tidak beres?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Tapi apa?" "Saya belum tahu." Aku benar-benar belum tahu. Hanya ada firasat bahwa di balik semua ini, ada sesuatu yang belum terungkap. Tidak ada pebisnis yang mau rugi hampir 1 miliar hanya karena berbaik hati, pasti ada alasannya. Malam itu, kami makan malam cukup larut. Pembicaraan masih seputar tanah. Dian terus mencari informasi di internet tentang harga tanah, tentang rencana tata kota. Ada satu artikel yang membuatnya terkejut. "Bu, kalau benar dibangun jalan tol, harga tanah di sini bisa naik lagi." Ibu mertua mendengarnya dengan mata berbinar. "Benar, Nuk?" katanya begitu di internet. Bapak mertua meletakkan mangkuknya. "Jangan percaya semua yang ada di internet." Dian mengerucutkan bibir. "Aku kan cuma baca, Pak." Suasananya lebih cair dari hari-hari sebelumnya, tapi aku tetap menyadari satu hal. Sejak ada berita ganti rugi, semua orang mulai berubah. Bukan perubahan besar, hanya perubahan-perubahan kecil yang jika tidak diperhatikan tidak akan kentara. Ibu mertua jadi sering menghitung-hitung, bapak mertua lebih banyak melamun, Dian terus-menerus menelepon teman-temannya, bahkan Mas Budi pun tampak lebih pendiam. Uang memang aneh. Saat belum ada, semua orang tenang. Begitu terdengar kabar akan datang, hati manusia mulai beriak.
3 hari kemudian, saat aku sedang di kantor, ibu mertua menelepon. Suaranya agak tergesa-gesa. Kamu sedang kerja? Iya, Bu. Sore nanti bisa pulang lebih awal? Ada apa, Bu? Ada tamu. Aku sedikit heran. Beberapa hari ini tamu datang silih berganti, dari kerabat hingga makelar tanah. Aku pikir pasti ada lagi yang berhubungan dengan tanah. Tapi saat tiba di rumah, aku baru sadar dugaanku salah. Yang duduk di ruang tamu adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, penampilannya mewah, perhiasannya banyak. Di sampingnya duduk seorang gadis sekitar 28 tahun, kulitnya putih, wajahnya cantik. Aku belum pernah bertemu mereka. Melihatku masuk, keduanya langsung menoleh. Ibu mertua tersenyum lebar. Nah, Rina sudah pulang. Aku menyapa mereka lalu duduk. Suasananya agak aneh. Semua orang tersenyum, tapi tidak ada yang bicara ke inti permasalahan. Sesaat kemudian, wanita itu bersuara. Ini menantu Mas dan Mbak, ya? Iya, cantik sekali. Aku berterima kasih dengan sopan, tapi dalam hati masih bingung. Sekitar 10 menit kemudian, setelah tamu itu pulang, barulah aku bertanya, siapa itu, Bu? Dian langsung menyela. Makomblang. Aku tertegun. Makomblang? Dian menutup mulutnya menahan tawa. Untuk Mas Wawan. Aku bernapas lega. Mas Wawan adalah putra Pak Dewawan, usianya beberapa tahun di atas Dian dan sampai sekarang belum menikah. Ibu mertua mengangguk, keluarga mereka berada, katanya tanahnya juga masuk dalam area pembebasan lahan. Aku tiba-tiba tertawa. Baru beberapa hari yang lalu semua orang ribut soal kepiting, sekarang sudah beralih ke tanah dan perjodohan. Hidup memang berubah begitu cepat. Aku kira ceritanya akan berhenti di situ. Ternyata tidak. Malam harinya, terjadi hal lain. Saat kami sedang makan malam, telepon bapak mertua berdering. Dari Pak Dewawan. Baru beberapa menit bicara, raut wajahnya sudah berubah. Apa? Suaranya merendah. Semua orang serempak menatapnya. Sesaat kemudian, beliau meletakkan telepon. Tidak ada yang bertanya, tapi semua menunggu. Bapak mertua minum seteguk air, lalu berkata perlahan, tanah kita ada masalah. Dian meletakkan sendoknya dengan keras. Masalah apa? Dulu kakek meninggalkan 2 versi surat tanah. Seketika meja makan hening. Aku menoleh pada Mas Budi, dia juga tampak bingung. Bapak mertua melanjutkan, 1 versi ada di rumah kita, 1 lagi dipegang Wawan. Ibu mertua mengerutkan kening. Lalu, di dalam surat yang dipegang Wawan, tertulis nama kami berdua. Dian melongo. Berarti dibagi 2, Pak? Beliau menggeleng. Belum tentu. Aku mendengarnya dengan punggung terasa dingin. Inilah yang paling kukhawatirkan. Uangnya belum datang, tapi sengketa sudah di depan mata. Dan sengketa dalam keluarga selalu menjadi yang paling sulit diselesaikan. Karena tidak hanya menyangkut surat-surat, tapi juga perasaan, cerita lama, dan utang budi dari puluhan tahun yang lalu. Ibu mertua langsung berdiri. Tidak bisa. Tanah itu atas nama suamiku sejak kami menikah. Bapak mertua menghela napas. Aku tahu, tapi kita harus lihat suratnya. Dian cemas. Kalau Pak D sampai menggugat bagaimana? Tidak ada yang menjawab. Makan malam itu kehilangan selera. Aku menatap setiap orang, perasaan tidak enak menyelimutiku. Benar saja, keesokan paginya, saat aku baru bersiap berangkat kerja, terdengar suara mobil di depan gerbang. Sebuah mobil Avanza hitam berhenti di depan rumah. Yang turun bukan hanya Pak Dewawan, tapi juga seorang pria berkemeja putih yang membawa map. Dan begitu melihatnya, aku langsung mengenalinya. Dia adalah perwakilan perusahaan properti yang datang beberapa hari lalu. Dia tersenyum. Sementara Pak Dewawan, dengan setumpuk kertas tua yang menguning di tangannya, melangkah lurus ke halaman. Mas Harjo, suaranya terdengar jelas. Hari ini aku bawa surat-suratnya. Bapak mertua keluar dari dalam rumah. Matanya tertuju pada tumpukan kertas itu. Sementara aku menyadari. Senyum pria yang berdiri di belakangnya semakin sulit diartikan, seolah ia telah menunggu hari ini sejak lama.
Begitu tumpukan kertas tua itu diletakkan di atas meja, suasana di dalam rumah langsung terasa berat. Pak Dewawan tidak langsung duduk. Ia berdiri di samping kursi, satu tangan di pinggang. Tangan satunya lagi di atas tumpukan kertas yang sudah menguning itu. Pria dari perusahaan properti berdiri di belakangnya dengan wajah tenang, seolah sedang menonton pertunjukan yang naskahnya sudah ia baca. Bapak mertua melangkah mendekat. Ia tidak langsung menyentuh tumpukan kertas itu, hanya menatapnya lama. Ibu mertua keluar dari dapur, Dian berdiri mengintip dari ambang pintu, dan Mas Budi baru saja turun dari lantai atas. Semua orang paham, pagi ini tidak akan menjadi pagi yang biasa. Pak Dewawan berdeham. Mas, dilihat dulu. Bapak mertua menarik kursi dan duduk, perlahan membuka tumpukan kertas itu. Aku berdiri di belakangnya. Kertas pertama adalah salinan lama dengan stempel dari bertahun-tahun yang lalu. Kertas kedua adalah surat keterangan riwayat tanah. Kertas ketiga adalah surat pembagian warisan dari zaman kakek nenek Mas Budi masih hidup. Semua orang ikut menunduk melihat. Semakin dibaca, raut wajah bapak mertua semakin serius. Sesaat kemudian, beliau meletakkan kertas itu, tidak berkata apa-apa. Keheningannya justru lebih menakutkan daripada pertengkaran. Ibu mertua tidak sabar. Bagaimana, Pak? Bicara dong. Bapak mertua mengangkat kepala. Surat ini asli. Dian langsung menarik napas. Seketika seisi ruangan terasa membeku. Pak Dewawan menghela napas lega, seolah sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Aku kan tidak mengada-ada. Ibu mertua mendekat, merebut tumpukan kertas itu. Beliau membacanya lembar demi lembar, bibirnya terkatup rapat. Aku tahu beliau sedang mencoba mencari celah untuk membantah, tapi kemudian tangannya yang memegang kertas itu melambat. Jelas beliau sendiri sadar bahwa dokumen itu tidak bermasalah. Setelah beberapa menit, beliau meletakkannya kembali di meja. Tapi kan sertifikatnya tetap atas nama suamiku. Pak Dewawan mengangguk. Betul. Lalu mau bagaimana? Atas nama itu satu hal, riwayat tanah itu hal lain. Suasana kembali tegang. Pria dari perusahaan properti masih diam, sesekali merapikan kerah bajunya, mengamati, mendengarkan. Seolah menunggu saat yang tepat untuk masuk. Tiba-tiba bapak mertua menoleh padaku. Rina. Iya pak, tolong kamu baca lagi yang teliti. Aku duduk, mengambil tumpukan kertas itu. Kali ini aku membacanya lebih lambat. Setiap baris, setiap kata, setiap stempel pengesahan. Sekitar 10 menit kemudian, aku menutupnya. Sesuatu mulai terbentuk di benakku, sesuatu yang kecil tapi tidak logis. Aku mengangkat kepala. Pak, ya, enduk, saya mau bertanya pada Pak D. Pak Dewawan menatapku. Tanya saja. Surat ini, Pak D simpan sejak kapan? Sudah lebih dari 20 tahun. Lalu kenapa baru sekarang dikeluarkan? Seketika seisi ruangan hening. Bahkan pria dari perusahaan properti itu pun sedikit mengerutkan kening. Pak Dewawan sedikit tertegun, hanya sesaat, tapi aku melihatnya. Beliau tersenyum canggung. Dulu kan belum perlu. Aku mengangguk. Tapi waktu harga tanah masih murah juga Pak D tidak pernah menyinggungnya. Dian tanpa sadar menoleh pada pamannya. Mas Budi juga mulai berpikir. Aku melanjutkan. Kalau surat ini sepenting ini, seharusnya sudah dikeluarkan sejak lama. Pak Dewawan tampak tidak nyaman. Ya, baru sekarang ada kesempatan. Aku tidak melanjutkan. Tapi sebuah tanda tanya besar muncul di kepalaku. Orang bisa lupa selembar kertas, bisa lupa sebuah janji, tapi sangat sulit melupakan hak atas uang miliaran rupiah. Bapak mertua duduk diam, jarinya mengetuk-ngetuk meja. Beliau mengerti maksudku. Bukan hanya beliau, pria dari perusahaan properti itu juga mengerti, dan pemahaman itulah yang membuatnya mulai cemas, karena segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Nomor dari teman lamaku, Agus, yang bekerja di kantor pertanahan. Tadi malam aku sempat mengirim pesan menanyakan beberapa informasi terkait lahan itu. Aku izin keluar untuk menerima telepon. Di seberang sana, Agus bicara dengan cepat. Sorry, Rin, kemarin sibuk baru bisa telepon sekarang.
Tidak apa-apa, Gus. Kamu tanya soal tanah di Desa Sukamaju, kan? Betul. Aneh, Rin. Aku tertegun. Aneh bagaimana? 3 bulan yang lalu sudah ada yang datang menanyakan berkas area itu. Aku mengerutkan kening. Siapa? Kurang tahu. Tapi mereka bertanya sangat detail, bahkan sampai memfotokopi banyak dokumen. Aku berdiri diam di teras, hawa dingin menjalari punggungku. 3 bulan yang lalu. Artinya, bahkan sebelum keluarga kami tahu soal ganti rugi. Aku bertanya lagi, kamu tahu dari perusahaan mana? Tahu. Sebentar, aku kirim fotonya. Kurang dari 1 menit, sebuah foto muncul di ponselku. Aku melihat logo di sudut surat itu, jantungku berdebar kencang. Itu adalah perusahaan yang perwakilannya sedang duduk di dalam rumahku saat ini. Aku langsung mengangkat kepala. Melalui kaca jendela, pria itu masih dengan tenang minum teh, wajahnya sangat santai. Tapi sekarang aku tahu, dia tidak sesederhana kelihatannya. Aku kembali ke ruang tamu. Semua orang serempak menatapku. Bapak mertua bertanya, "Ada apa, Nduk?" Aku meletakkan ponsel di meja, membuka foto itu. "Bapak lihat ini." Beliau mengambilnya. Beberapa detik kemudian, raut wajahnya berubah drastis. Ibu mertua ikut melihat, Dian juga. Pria dari perusahaan properti itu mulai duduk lebih tegak. Bapak mertua bertanya perlahan, 3 bulan yang lalu perusahaan Anda sudah mencari tahu tentang lahan ini. Pria itu tersenyum. Itu hal biasa, Pak. Kami melakukan riset pasar. Aku menatapnya lurus. Berarti Anda sudah tahu rencana tata kota sebelumnya. Dia tidak langsung menjawab. Keheningannya adalah jawaban itu sendiri. Seketika seisi ruangan berubah. Dian terbelalak. Jadi mereka sudah tahu duluan? Mas Budi mulai mengerti masalahnya. Jika perusahaan ini tahu rencana tata kota sebelumnya, jika mereka tahu harga tanah akan meroket, jika mereka tahu nilai ganti ruginya akan lebih tinggi dari perkiraan, maka tawaran mereka yang lebih tinggi 1 miliar itu bukanlah kemurahan hati, melainkan sebuah jebakan. Bapak mertua menggebrak meja dengan ponselnya. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini dimulai, aku melihatnya benar-benar marah. Saya tidak akan menjualnya. Pria itu langsung berdiri. Sebaiknya Bapak pikirkan lagi. Saya bilang tidak. Ini kesempatan yang bagus. Bapak mertua menatap lurus matanya. Kesempatan bagus untuk siapa? Tidak ada yang bicara lagi. Pria itu tahu ia telah gagal. Dia merapikan dokumennya, berdiri, dan menyapa. Sebelum pergi, dia melirik Pak Dewawan, lirikan yang sangat cepat. Tapi aku melihatnya, dan aku tahu kedua orang ini tidaklah seasing yang mereka tunjukkan. Mobil itu meninggalkan gerbang. Seisi rumah masih terdiam. Sesaat kemudian, barulah Dian bersuara. Aku merasa ada yang aneh. Ibu mertua menghela napas. Ibu juga. Bapak mertua menoleh pada adiknya. Tatapannya kali ini sangat berbeda. Bukan lagi tatapan seorang kakak pada adiknya, melainkan tatapan seseorang yang ingin mencari kebenaran. Wawan. Iya. Mas, kamu sudah kenal orang itu sebelumnya, kan? Pak Dewawan terkejut. Tidak. Benar? Dia tersenyum canggung, tapi senyumnya tidak lagi wajar. Bapak mertua tidak bertanya lagi, hanya menatapnya lama. Tatapan itulah yang membuat Pak Dewawan mulai panik. Keringat mulai muncul di dahinya, tangannya tanpa sadar meremas pinggiran kursi. Aku yang duduk di sampingnya, tiba-tiba terpikir sesuatu. Mungkin masalah tanah ini bukan sekadar sengketa warisan. Mungkin di baliknya ada rahasia lain? Rahasia yang membuat seseorang harus mempersiapkannya berbulan-bulan sebelumnya. Dan tepat saat itu, layar ponsel Pak Dewawan tiba-tiba menyala. Beliau belum sempat mengambilnya, tapi semua orang melihat dengan jelas pesan yang muncul di layar kunci. Pengirimnya adalah direktur perusahaan properti yang baru saja pergi. Dan isinya hanya satu kalimat singkat. Ingat, lakukan sesuai kesepakatan kita. Seketika seisi ruangan membeku. Pesan itu hanya muncul beberapa detik, tapi setiap katanya seolah terpaku di mata semua orang. Ingat, lakukan sesuai kesepakatan kita. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak. Bahkan Pak Dewawan pun terdiam kaku. Ia buru-buru meraih ponselnya,
Tapi sudah terlambat. Bapak mertua menatap adiknya, tatapannya tenang hingga menakutkan. Semakin tenang, semakin membuat orang lain tertekan. Pak Dewawan menelan ludah. Mas Harjo. Bapak mertua memotongnya. Kesepakatan apa? Pak Dewawan gelagapan. Tidak seperti yang Mas pikirkan. Lalu seperti apa? Ibu mertua yang duduk di samping juga tidak bisa lagi menahan diri. Sudah beberapa hari ini kamu bolak-balik karena tanah, sekarang masih berkirim pesan seperti ini. Jelaskan sekarang. Dian menatap pamannya, lalu menatap ayahnya, wajahnya bingung. Mungkin baru saat inilah dia sadar betapa uang bisa mengubah seseorang dengan begitu cepat. Pak Dewawan menggenggam erat ponselnya. Setelah hening yang lama, barulah ia bersuara. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Bapak mertua tertawa. Tawa yang sangat singkat. Selama hampir 8 tahun aku tinggal di rumah ini, belum pernah aku melihatnya tertawa seperti itu. Lanjutkan bicaramu. Aku lihat perusahaan itu besar. Kalau kita jual cepat, kan pasti untung. Bapak mertua mengangguk. Dan kalau tidak dijual, Pak Dewawan terdiam. Karena ia tahu ia tidak bisa menjawabnya, semuanya sudah terlalu jelas. Tiba-tiba ibu mertua berdiri. Beliau adalah orang yang sangat menjaga gengsi. Paling benci dibohongi, apalagi oleh keluarga sendiri. Wawan. Iya, Mbak. Saya tanya jujur. Kamu sudah terima uang dari mereka? Suasana seketika membeku. Aku sendiri tidak menyangka ibu mertua akan bertanya seterus terang itu. Wajah Pak Dewawan memerah. Mbak ini bicara apa? Jawab saja. Tidak ada. Yakin? Suara ibu mertua semakin tajam. Pak Dewawan mulai panik. Kalian semua tidak percaya padaku? Bapak mertua menatap lurus adiknya. Aku sedang berusaha untuk percaya. Tapi kamu yang membuatnya sulit dipercaya. Keheningan menyelimuti mereka. Akhirnya, Pak Dewawan berdiri. Terserah kalian sajalah. Niatku kan baik untuk keluarga. Selesai berkata, ia mengambil mapnya dan hendak melangkah keluar. Tapi tepat saat itu, aku bersuara. Pak D. Beliau berbalik. Aku menatap tumpukan kertas di tangannya. Boleh saya lihat surat yang asli? Semua orang menoleh padaku. Pak Dewawan sedikit tertegun. Asli apa? Surat warisan dari kakek nenek. Untuk apa? Karena salinan saja tidak cukup. Pak Dewawan langsung menolak. Tidak perlu. Aku tersenyum. Pak De takut, wajahnya memerah. Kamu bicara apa? Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Terkadang, diam lebih menekan daripada berdebat. Benar saja, setelah beberapa detik, Pak Dewawan membuang muka. Nanti saja dibicarakan. Selesai berkata, ia bergegas keluar. Mobil itu baru saja menghilang di ujung gang. Seisi rumah masih terdiam. Dian yang pertama kali memecah keheningan. Aku rasa Pak De aneh sekali. Ibu mertua menghela napas. Ibu juga. Bapak mertua bersandar di kursi. Beliau tampak menua drastis hanya dalam beberapa hari. Tanah yang sudah lebih dari 20 tahun terbengkalai, begitu berharga, langsung mendatangkan berbagai macam masalah. Sore itu aku izin pulang kerja lebih awal. Bukan karena urusan tanah, tapi karena bapak mertua. Sejak pingsan, kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Aku mengantarnya kontrol ke dokter. Dalam perjalanan pulang, kami berdua duduk minum es teh di bawah pohon rindang dekat rumah sakit. Beliau menatap lalu lintas, lalu tiba-tiba bertanya padaku. Menurutmu bapak ini serakah? Tidak, aku tertegun. Kenapa bapak bertanya begitu? Uangnya terlalu besar. Tiba-tiba semua orang jadi berubah. Aku diam. Beliau tersenyum sinis. Dulu waktu miskin, kami sebagai saudara sangat akrab. Punya satu ubi saja dibagi dua. Sekarang, belum lihat uangnya saja sudah begini. Aku menatap tangannya yang keriput, teringat ucapan ibu mertua tempo hari. Orang yang pernah miskin seringkali membawa banyak ketakutan. Hanya saja cara menunjukkannya berbeda-beda. Bapak mertua melanjutkan, dulu Bapak dan Wawan tidur di satu ranjang bambu. Kalau hujan bocor, kami bergeser sama-sama. Pernah sekali dia demam, Bapak menggendongnya lebih dari 4 kilometer ke puskesmas.
Beliau tersenyum, senyum yang sedih. Tiba-tiba sekarang jadi saling curiga. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena aku mengerti, yang membuatnya sedih bukanlah uang, melainkan ikatan persaudaraan yang mulai retak. Malam itu, terjadi hal lain lagi. Sekitar jam 8, saat kami sedang makan malam, ada yang mengetuk pintu. Dian yang membuka, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun berdiri di luar, mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua, wajahnya ramah meski tampak lelah. Begitu melihatnya, bapak mertua langsung berdiri. Bude Lastri, aku terkejut. Ternyata beliau adalah adik kandung dari nenek Mas Budi. Sudah bertahun-tahun tinggal di desa, jarang sekali ke kota. Bude Lastri masuk, duduk, dan menerima teh dari ibu mertua, lalu memandang kami semua. Soal tanah itu, Bude sudah dengar semuanya. Tidak ada yang bicara. Beliau menghela napas. Sudah tua begini ternyata masih belum bisa tenang juga. Bapak mertua duduk di sampingnya. Bude datang. Ada perlu apa? Beliau menatapnya, lalu perlahan membuka tas kain yang dibawanya. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu tua, warnanya sudah pudar dimakan waktu. Dilihat saja sudah tahu usianya sangat tua. Dian penasaran. Apa itu, Bude? Beliau tidak langsung menjawab, hanya meletakkan kotak itu di meja, lalu mengambil kunci kecil untuk membukanya. Semua orang menatap dengan saksama. Di dalamnya ada beberapa buku catatan lama, beberapa lembar surat, dan sebuah amplop kuning yang sudah kecoklatan. Bude Lastri mengambil amplop itu dan meletakkannya di depan bapak mertua. Sebelum meninggal, ibumu menitipkan ini pada Bude. Seketika seisi rumah menahan napas. Bapak mertua mengambil amplop itu, tangannya sedikit gemetar. Apa ini, Bude? Baca saja sendiri. Beliau membuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan. Tintanya sudah pudar di beberapa bagian, tapi masih bisa dibaca. Aku melihat raut wajahnya berubah dari heran, menjadi terkejut, lalu membeku. Ibu mertua cemas. Isinya apa, Pak? Beliau tidak menjawab. Dian tidak sabar. Pak. Ayahnya tetap diam. Setelah hening yang sangat lama, barulah bapak mertua perlahan-lahan meletakkan surat itu di meja. Tatapannya menerawang ke halaman yang gelap, suaranya serak. Tidak mungkin, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Bahkan saat tahu tentang sengketa tanah pun, beliau tidak sepanik ini. Bude Lastri memandang semua orang, lalu berkata perlahan, kalau surat itu benar, berarti surat yang dibawa Wawan belum tentu mencerminkan seluruh kebenarannya. Seketika seisi rumah hening. Sementara bapak mertua menggenggam erat surat itu, karena baris-baris terakhir dari almarhumah ibunya baru saja mengungkap sebuah rahasia yang terkubur selama hampir 30 tahun. Sebuah rahasia yang bisa mengubah sepenuhnya kepemilikan tanah yang sedang membuat seluruh keluarga ini kacau. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Surat itu tergeletak di meja ruang tamu. Tidak ada yang berani menyimpannya, tidak ada pula yang mau beranjak darinya. Setelah semua orang sedikit lebih tenang, barulah bapak mertua membacakan seluruh isinya untuk kami dengar. Itu adalah tulisan tangan nenek Mas Budi. Tinta ungunya telah memudar, kertasnya menguning, tapi setiap katanya masih sangat jelas. Dalam surat itu, beliau menceritakan kejadian hampir 30 tahun yang lalu. Saat itu, keluarga mereka sangat sulit. Kakek meninggal lebih awal, beliau sendirian membesarkan anak-anak. Tanah di kampung itu awalnya dibagi dua. Satu bagian atas nama bapak mertuaku, satu bagian rencananya untuk Pak Dewawan. Tapi kemudian, Pak Dewawan merantau, terlilit utang, bahkan pernah menggadaikan surat tanah. Bapak mertuakulah yang menjual sapi-sapi di kandang untuk menebusnya kembali. Sejak itu, sang nenek memutuskan untuk menyatukan seluruh pengelolaan tanah kepada putra sulungnya untuk menghindari aset keluarga terus-menerus digadaikan. Di akhir surat, ada satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Ibu tahu keputusan ini akan membuat Wawan sedih, tapi jika nanti terjadi sesuatu, ingatlah bahwa tanah itu adalah imbalan bagi anak yang tetap tinggal untuk menanggung beban keluarga. Bapak mertua berhenti membaca di situ, tangannya sedikit gemetar.
Tidak ada yang bersuara, bahkan Dian pun duduk diam. Bude Lastri menghela napas. Waktu itu, ibumu sering sekali menangis. Surat ini disimpannya bertahun-tahun sebelum akhirnya dititipkan pada Bude. Ibu mertua menatap surat itu, tatapannya perlahan berubah. Sejak masalah tanah ini muncul, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya benar-benar berpikir. Bukan menghitung, bukan khawatir, melainkan berpikir. Setelah lama, barulah beliau bertanya, lalu kenapa waktu itu tidak langsung dikatakan saja? Bude Lastri tersenyum sedih. Ibumu takut kalian sebagai saudara jadi tidak akur. Jawaban itu membuat seisi rumah hening. Ada ibu yang seumur hidupnya hanya berharap anak-anaknya rukun, hingga ajal menjemput pun masih mencoba menyembunyikan hal-hal yang bisa memicu perpecahan. Tapi waktu terkadang menciptakan cerita di luar dugaan. Keesokan paginya, saat aku turun, bapak mertua sudah duduk di meja makan sejak pagi. Beliau sedang minum teh, di hadapannya ada surat itu, di sampingnya ada tumpukan kertas yang dibawa Pak Dewawan. Aku menarik kursi dan duduk. Pagi sekali, Pak. Beliau tersenyum tipis. Sudah tua. Aku tahu itu bukan alasannya. Beliau sedang berpikir. Sangat keras. Sesaat kemudian, tiba-tiba beliau bertanya, menurutmu, Wawan itu orangnya bagaimana? Aku sedikit terkejut. Bapak minta saya jujur? Iya, jujur saja. Aku berpikir sejenak. Menurut saya, Pak D bukan orang jahat. Bapak mertua menatapku. Lalu, tapi Pak D orangnya takut rugi. Beliau tertawa, tawa yang sangat pahit. Benar, sejak kecil dia takut rugi. Beliau bercerita, dulu kalau ada kue harus dibagi sama rata. Jika bagiannya lebih kecil sedikit saja, dia akan marah. Di sekolah diejek teman, dia lari mengadu. Di tempat kerja dimarahi atasan, dia berhenti. Seumur hidupnya, Pak Dewawan selalu khawatir dirinya yang akan dirugikan. Mendengar itu, aku jadi lebih mengerti. Ada orang yang serakah bukan karena suka uang, melainkan karena di dalam hatinya selalu ada rasa takut kehilangan, takut tertinggal, takut mendapat lebih sedikit dari orang lain. Perasaan itu menumpuk bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Sekitar jam 9 pagi, telepon bapak mertua berdering. Dari Pak Dewawan. Beliau menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar lelah. Mas Harjo. Ya, kita bisa bertemu? Di mana? Kafe di depan pasar. Bapak mertua setuju. Setelah menutup telepon, beliau menatapku. Kamu ikut Bapak. Aku sedikit heran. Saya? Pak? Iya. Aku tidak menolak. 1 jam kemudian, kami berdua sudah duduk di kafe kecil di pinggir jalan raya. Pak Dewawan sudah datang lebih dulu, duduk sendirian di sudut. Berbeda dengan sikapnya yang keras tempo hari ini beliau tampak sangat lelah. Melihat kakaknya datang, beliau langsung berdiri. Bapak mertua menarik kursi. Tanpa basa-basi, beliau meletakkan surat itu di atas meja. Pak Dewawan melihatnya, raut wajahnya langsung berubah. Mas sudah tahu? Sudah. Kalau begitu, bicaralah. Keheningan menyelimuti mereka. Musik pelan di kafe dan suara lalu lintas di luar terdengar samar. Akhirnya, Pak Dewawan menghela napas. Aku salah. Bapak mertua tidak menjawab, hanya menunggu. Pak Dewawan menunduk. Dulu aku sudah tahu soal ini. Waktu ibu masih hidup, beliau sudah pernah bilang. Aku yang duduk di sampingnya merasa jantungku berhenti sejenak. Jadi, beliau sudah tahu. Sudah tahu sejak lama. Bapak mertua tetap tenang. Lalu, aku marah. Marah, lalu apa? Aku pergi. Suara pamannya mengecil. Sejak itu, aku selalu berpikir ibu pilih kasih. Kenapa? Karena Mas selalu diberi segalanya. Bapak mertua tersenyum tipis. Kalau posisinya dibalik, apa kamu mau tetap di rumah merawat ibu? Pak Dewawan terdiam. Apa kamu mau putus sekolah untuk bekerja membantu membiayai adik perempuanmu? Masih diam. Apa kamu mau menjual sapi-sapimu untuk membayar utang orang lain? Pamannya menunduk dalam-dalam, tidak bisa menjawab.
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menang, melainkan untuk mengingatkan pada kebenaran. Kebenaran terkadang lebih sederhana dari yang kita kira. Siapa yang menanggung lebih banyak, akan menerima lebih banyak. Siapa yang pergi, sulit untuk mempertahankan hak yang sama, seperti saat masih tinggal. Aku kira percakapan akan melunak dari situ. Ternyata tidak. Karena tepat saat itu, seseorang tiba-tiba masuk ke kafe. Pria dari perusahaan properti itu. Dia sedikit terkejut melihat bapak mertua, tapi dengan cepat kembali tenang. Namun yang menarik perhatianku bukan wajahnya, melainkan reaksi Pak Dewawan. Beliau pucat pasi. Jelas mereka saling kenal, dan sepertinya cukup akrab. Pria itu mendekat. "Oh, bapak-bapak di sini juga?" Bapak mertua menatapnya, tidak mempersilakan duduk, tidak menjawab. Suasana langsung menjadi canggung. Pria itu tersenyum kaku, lalu menoleh pada Pak Dewawan. "Datangnya cepat sekali, Pak." Hanya dengan satu kalimat itu, semuanya menjadi jelas. Pak Dewawan memejamkan mata, seperti orang yang tirai terakhirnya baru saja dibuka. Bapak mertua meletakkan cangkir tehnya. "Saya mengerti sekarang." Suaranya sangat pelan, tapi justru kelembutannya itulah yang membuat orang lain tidak tahan. Pria itu terdiam beberapa detik, lalu sadar tidak bisa lagi menyembunyikan apa-apa. Dia duduk, menatap lurus pada bapak mertua. "Baik, saya akan bicara jujur." Seketika suasana menegang, dia menarik kursinya lebih dekat, lalu mengungkapkan sebuah fakta yang bahkan aku pun tidak menduganya. 2 bulan yang lalu, Pak Wawan sudah menandatangani perjanjian prinsip dengan perusahaan kami. Sendok di tanganku jatuh ke meja. Sementara bapak mertua duduk membeku. Karena itu artinya, saat seluruh keluarga bahkan belum tahu soal rencana tata kota, sudah ada orang yang diam-diam berjanji akan menjual tanah yang bukan sepenuhnya miliknya. Pengakuan itu membuat seisi kafe hening. Aku menoleh pada Pak Dewawan. Ia tidak membantah, tidak menyangkal, hanya menunduk menatap meja. Itu saja sudah cukup menjelaskan segalanya. Bapak mertuaku duduk tegak, wajahnya anehnya tenang. Tapi orang yang mengenalnya akan tahu, semakin tenang, semakin dalam lukanya. Karena yang duduk di hadapannya bukan orang lain, melainkan adik kandungnya sendiri. Orang yang pernah tidur seranjang dengannya, yang pernah ia gendong ke puskesmas, yang pernah ia bantu bayar utangnya berkali-kali. Pria dari perusahaan properti itu berdeham. "Saya rasa ini perlu diperjelas." Bapak mertua menoleh. Pria itu mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Ini nota kesepahaman prinsipnya." Aku mengambilnya untuk melihat. Benar saja, sebuah surat perjanjian. Di dalamnya tertulis dengan jelas, jika proses pengalihan atau ganti rugi berhasil, pihak perusahaan akan mendapat prioritas utama untuk negosiasi. Sebagai gantinya, Pak Dewawan menerima sejumlah uang bantuan di awal. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat orang tergiur. Bapak mertua menatap adiknya. "Kamu sudah terima uangnya?" Pak Dewawan memejamkan mata. "Sudah." "Sejak kapan?" "Lebih dari 2 bulan yang lalu." Kipas angin di langit-langit kafe berputar, suaranya semakin jelas karena tidak ada lagi yang bicara. Aku melihat tangan bapak mertua mengepal, urat-uratnya menonjol. Beliau tidak marah, tidak menggebrak meja, tidak menyalahkan. Beliau hanya bertanya satu hal lagi. "Kenapa kamu tidak bilang padaku?" Pak Dewawan tersenyum sedih. "Kalau aku bilang, apa Mas akan setuju?" "Setidaknya aku tahu. Aku takut." Untuk pertama kalinya sejak awal, ia berkata jujur. Seorang pria berusia lebih dari 50 tahun, rambutnya sudah beruban, duduk di tengah kafe yang ramai, dan mengucapkan 2 kata, "Aku takut." Terdengar menyedihkan sekaligus patut disalahkan. Takut apa? Takut tidak kebagian apa-apa. Bapak mertua menatap adiknya, tatapannya perlahan melunak. Aku mengerti beliau. Beliau teringat masa lalu. Teringat adik bungsunya yang selalu takut rugi, selalu takut haknya diambil orang lain. Pria dari perusahaan properti itu merasa situasi tidak menguntungkan. Ia berdiri. "Saya rasa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara internal." Selesai berkata, ia hendak pergi. Tapi aku memanggilnya. "Tunggu sebentar." Dia berhenti.
Aku meletakkan tumpukan kertas itu. Anda tahu persis tanah ini sedang dalam sengketa, tapi Anda tetap membuat perjanjian. Dia tersenyum sinis. Dalam bisnis, siapa cepat dia dapat. Kalimat itu membuatku merinding. Memang begitulah cara pikir pebisnis. Tapi karena itulah banyak keluarga hancur. Uangnya belum ada. Orang sudah mulai memasang perangkap. Setelah dia pergi, hanya tinggal kami bertiga. Sesaat kemudian, barulah bapak mertua berdiri. Pulang. Beliau tidak menatap adiknya, tidak berkata apa-apa lagi. Justru keheningannya itulah yang membuat Pak Dewawan panik. Beliau berlari mengejar. Mas Haryo, bapak mertua berhenti. Aku tahu aku salah. Beliau tetap diam. Uangnya akan kukembalikan. Perjanjiannya akan kubatalkan. Bapak mertua berbalik, matanya memerah. Aku tidak menyesali uangnya. Lalu apa yang Mas sesali? Aku menyesal karena kamu tidak percaya padaku. Kalimat itu membuat Pak Dewawan berdiri mematung di halaman kafe. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Aku duduk di belakang, menatap punggung bapak mertua, dan tiba-tiba merasa kasihan padanya. Ada luka yang datangnya bukan dari orang luar, melainkan dari orang terdekat. Sore itu, seluruh rumah tahu kejadiannya. Dian adalah yang paling bereaksi keras. Apa? Pak De terima uang duluan? Ibu mertua terduduk lemas di kursi, setelah lama barulah beliau menghela napas. Aku benar-benar tidak menyangka. Bapak mertua tidak banyak cerita, hanya menjelaskan singkat lalu naik ke kamar untuk istirahat. Aku tahu beliau lelah, bukan karena fisik tapi karena hati. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak masalah tanah ini dimulai, seluruh keluarga makan dalam diam. Dian sesekali menatap ayahnya, ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Mas Budi juga menjadi lebih pendiam, hanya ibu mertua yang berbeda. Beliau terus melamun, sumpitnya seringkali berhenti di udara. Menjelang pukul 9 malam, saat semua orang bersiap tidur, bel pintu berbunyi. Dian yang membuka. Sesaat kemudian ia berlari masuk. Bu, Pak Dewawan datang. Semua orang terkejut. Bapak mertua tetap duduk diam. Tidak berkata apa-apa. Pak Dewawan masuk, membawa sebuah tas kertas, wajahnya kuyu, tampak menua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Beliau meletakkan tas itu di meja, lalu tiba-tiba menunduk, suasana di rumah seketika membeku. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Seorang adik berusia lebih dari 50 tahun menunduk di hadapan kakaknya, suaranya serak. Aku minta maaf. Bapak mertua menatapnya, tidak menjawab. Aku salah. Aku serakah. Aku terlalu memikirkan uang. Ibu mertua membuang muka. Dian duduk diam. Mas Budi menghela napas pelan. Pak Dewawan membuka tas kertas itu. Di dalamnya ada setumpuk uang. Ini uang yang mereka berikan. Aku belum menyentuhnya. Mas ambil saja. Bapak mertua tetap tidak mau menerimanya. Beliau hanya bertanya, setelah kamu kembalikan, lalu apa? Aku merasa lega. Kali ini barulah beliau tersenyum. Senyum yang sangat sedih. Uang tidak bisa membeli kelegaan. Pak Dewawan tercekat, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku pikir percakapan akan berakhir di situ. Ternyata tidak. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Agus, temanku di kantor pertanahan. Aku keluar untuk menerima telepon. Suara Agus sangat tergesa-gesa. Rina, ada apa Gus? Kamu di mana? Di rumah. Cepat beritahu keluargamu. Kenapa? Ada yang baru saja mendaftarkan gugatan atas tanah itu. Aku terkejut. Siapa? Aku belum tahu jelas. Tapi berkasnya baru saja naik ke kabupaten. Nama penggugatnya bukan Pak Dewawan. Aku terdiam membeku. Bukan Pak Dewawan? Lalu siapa lagi? Sementara seluruh keluarga sedang berusaha menyembuhkan luka yang baru saja timbul, seseorang yang lain diam-diam masuk ke dalam permainan. Aku kembali ke dalam rumah. Semua orang langsung menatapku. Ada apa, Nduk? Aku menarik napas dalam, lalu berkata perlahan, ada yang menggugat tanah kita. Seketika seisi rumah berdiri. Tapi yang membuat semua orang lebih terkejut lagi adalah nama di surat gugatan yang baru saja dibacakan Agus padaku.
Karena orang itu bukanlah orang asing, melainkan wanita yang beberapa hari lalu datang untuk menjodohkan putra Pak Dewawan, Makomblang itu. Dian adalah yang pertama bersuara, nadanya nyaris tidak percaya. Aku mengangguk. Benar. Ibu Imah. Ibu mertua mengerutkan kening. Tidak mungkin. Aku mengerti reaksinya. Karena wanita itu baru muncul beberapa hari yang lalu, penampilannya sopan, bicaranya lembut, selalu tersenyum. Dilihat dari sudut manapun, ia tidak tampak seperti orang yang terlibat dalam sengketa tanah keluarga ini. Tapi Agus bukan orang yang suka bercanda, apalagi menyangkut dokumen resmi. Bapak mertua duduk lebih tegak. Telepon lagi, tanya yang jelas. Aku langsung menelepon Agus kembali. Begitu tersambung, aku menyalakan loudspeaker. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Suara Agus terdengar. Aku baru saja cek ulang. Penggugatnya atas nama Imah Suryani. Ibu mertua langsung menatapku. Namanya benar. Tidak salah. Bapak mertua bertanya, isi gugatannya apa? Aku menyampaikan pertanyaannya. Di seberang sana, Agus menjawab. Beliau mengklaim bahwa lahan itu berkaitan dengan hak keluarganya. Ruang tamu hening. Dian mengerutkan wajah. Berkaitan bagaimana? Agus melanjutkan, aku belum bisa baca seluruh berkasnya, tapi katanya ada bukti surat-surat lama. Kali ini bahkan aku pun merasa bingung. Surat lama dari mana lagi? Sejak masalah ganti rugi ini muncul, mulai dari surat versi Pak Dewawan, lalu surat wasiat dari nenek, sekarang ditambah lagi surat dari orang yang nyaris asing. Bapak mertua menghela napas pelan. Makin rumit saja. Setelah telepon ditutup, tidak ada lagi yang ingin tidur, semua orang kembali duduk di meja makan. Kipas angin berputar pelan di atas, setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tepat saat itu, Pak Dewawan tiba-tiba bersuara. Saya kenal Bu Imah. Semua orang serempak menoleh. Ibu mertua langsung bertanya, kenal kenapa tidak bilang dari awal? Pak Dewawan tampak canggung. Saya juga baru ingat. Ingat apa? Dulu beliau pernah tinggal di dekat lahan itu. Aku terkejut. Ada hubungan dengan keluarga kita? Pak Dewawan ragu sejenak, baru berkata, dulu waktu muda, sepertinya beliau pernah suka sama Mas Harjo. Seketika sesi ruangan hening. Bahkan bapak mertua pun tertegun. Dian terbelalak. Apa? Aku menatap bapak mertua. Untuk pertama kalinya sejak masalah tanah ini dimulai, beliau tampak bingung. Ibu mertua langsung menoleh pada suaminya. Bapak sembunyikan ini dariku? Bapak mertua berdeham. Aku juga sudah lupa. Dian tertawa. Bapak ternyata pernah laku juga, ya? Suasana tegang selama berhari-hari tiba-tiba mencair. Bahkan Pak Dewawan pun tersenyum. Dulu Mas Harjo terkenal sekali. Bapak mertua menggeleng. Jangan bicara sembarangan. Tapi aku perhatikan telinganya sedikit memerah. Ibu mertua menatap suaminya, lalu menatap kami semua. Akhirnya, beliau sendiri ikut tertawa. Sudah menikah hampir 40 tahun, baru dengar sekarang. Tawa itu terdengar pelan, tapi cukup membuat suasana rumah tidak lagi sesak. Namun, setelah tawa itu reda, semua orang kembali pada kenyataan. Bagaimanapun cerita lamanya, surat gugatan itu nyata. Keesokan paginya, bapak mertua memutuskan untuk pergi ke kabupaten, aku ikut menemaninya. Kali ini, Pak Dewawan juga minta ikut. Ia ingin memperjelas semuanya. Di dalam mobil tidak banyak percakapan. Setibanya di sana, kami diarahkan untuk bertemu dengan petugas yang berwenang. Setelah memeriksa berkas, petugas itu menggeleng. Gugatannya masih dalam proses peninjauan. Kami belum bisa memberikan seluruh isinya. Bapak mertua mengangguk. Saya mengerti. Tapi saya ingin tahu alasannya. Petugas itu menatapnya, mungkin melihat kesungguhannya, lalu merendahkan suara. Ibu Imah mengklaim bahwa keluarganya punya andil dalam membuka lahan tersebut. Aku tertegun, bapak mertua juga terkejut. Membuka lahan? Betul, Pak. Petugas itu membuka salinan dokumen. Di dalam berkasnya disinggung tentang hal ini. Kami pulang dengan perasaan yang lebih berat. Dalam perjalanan, bapak mertua nyaris tidak bicara, hanya menatap keluar jendela.
Baru setelah mobil berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan, beliau berkata, "Bapak mau turun sebentar." Kami duduk di bawah atap terpal yang sederhana. Pemilik warung menyajikan es teh. Bapak mertua minum seteguk, lalu tiba-tiba bercerita. "Dulu keluarga kita miskin, aku tahu beliau sedang mengenang masa lalu. Sangat miskin. Tanah di kampung itu dulu hanya padang ilalang, jarang ada yang mau." Beliau tersenyum. Mau menanam sesuatu saja harus babat rumput sendiri, gali parit sendiri, membuat tanggul sendiri. Aku mendengarkan dengan saksama. Pak Dewawan juga terdiam. Waktu itu banyak yang membantu, termasuk keluarganya Bu Imah. Aku terkejut. "Jadi benar?" Bapak mertua mengangguk. Bapak ingat samar-samar. "Tapi memang benar ada." Beliau meletakkan gelasnya. Hanya saja tidak menyangka, setelah puluhan tahun, cerita itu muncul lagi. Sore itu, baru saja tiba di rumah, kami sudah melihat sebuah mobil terparkir di depan gerbang. Orang yang duduk di ruang tamu adalah Bu Imah. Kali ini beliau datang sendirian. Tidak ada lagi senyum ramah seperti sebelumnya, tidak ada lagi cerita perjodohan. Hanya ada sebuah map di atas meja. Ibu mertua duduk di seberangnya, wajahnya serius. Dian duduk di sampingnya tanpa berani bicara. Bu Imah melihat bapak mertua masuk, lalu berdiri, tatapannya rumit. Seperti melihat seorang kenalan lama yang sudah sangat lama tidak bertemu. Bapak mertua mengangguk pelan. "Selamat sore, Bu." "Selamat sore, Pak." Suasananya begitu aneh hingga sulit kujelaskan. Sesaat kemudian, barulah Bu Imah bersuara. "Saya datang bukan untuk membuat masalah." "Lalu untuk apa?" Beliau menatap map di atas meja. "Saya ingin menceritakan semuanya." Seketika seisi ruangan hening. Beliau membuka map itu. Di dalamnya bukan surat tanah, melainkan foto-foto hitam putih tua yang sudah menguning. Foto pertama adalah sekelompok orang berdiri di tengah lahan kosong. Foto kedua adalah sebuah gubuk darurat. Foto ketiga membuat semua orang terkejut. Karena di dalam foto itu ada bapak mertuaku saat masih muda, dan di sampingnya berdiri seorang gadis. Itulah Bu Imah di masa mudanya. Ibu mertua menatap foto itu tanpa berkata apa-apa. Dian melongo. Sementara bapak mertua duduk membeku. Bu Imah dengan lembut meletakkan foto itu, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang terperangah. "Saya datang bukan untuk meminta tanah. Saya datang demi orang yang sudah tiada." Seketika seisi ruangan hening. Dan saat beliau mengeluarkan sebuah buku catatan tua dari dalam map, yang di halaman pertamanya tertera nama Nenek Mas Budi, aku tahu bahwa rahasia terbesar dari tanah ini mungkin belum sepenuhnya terungkap. Begitu buku catatan itu diletakkan di atas meja, seisi ruangan seolah menahan napas. Bu Imah tidak langsung membukanya. Ia mengusap sampul buku yang sudutnya sudah usang itu, gerakannya sangat perlahan dan hati-hati. Seolah sedang menyentuh bagian dari kenangan yang telah lama ia simpan. Bapak mertuaku menatap buku itu, tatapannya perlahan berubah. "Aku ingat buku ini." Bu Imah mengangguk pelan. "Aku tahu kamu ingat." Ibu mertua yang duduk di seberang tidak berkata apa-apa, tapi aku perhatikan beliau tidak lagi setegang tadi. Mungkin setelah berbagai kejadian, beliau mulai mengerti bahwa tidak semua orang yang datang adalah karena uang. Bu Imah membuka buku itu. Halaman pertama menampilkan tulisan tangan Nenek Mas Budi. Tepat di bawahnya, ada baris catatan yang warnanya sudah memudar. Orang-orang yang pernah membantu keluarga di masa sulit. Aku melihat tangan bapak mertua sedikit gemetar. Dian pun mendekat untuk melihat. Lembar demi lembar dibuka. Nama orang, tanggal, pinjaman-pinjaman kecil, bantuan tenaga, traktiran makan, hari-hari membersihkan lahan, semuanya tercatat dengan sangat rapi. Di sebuah halaman menjelang akhir, Bu Imah berhenti. Jarinya menunjuk satu baris tulisan, "Keluarga Pak Jono." Lalu beliau menatap bapak mertua. "Itu ayahku." "Ruangan Henning." Beliau melanjutkan. "Dulu rumahku miskin, rumahmu juga miskin. Orang miskin saling membantu dengan tenaga. Aku dan ibuku membersihkan ilalang di tanah itu selama hampir 2 bulan." Bapak mertua mengangguk. "Aku ingat. Aku juga ingat."
Suara Bu Imah terdengar pelan, tidak menuduh, tidak menuntut, hanya bercerita. Saat tanah itu sudah bisa ditanami, keluargaku pindah ke tempat lain. Sejak itu kita putus kontak. Dian tidak bisa menahan diri. Lalu kenapa tante menggugat? Bu Imah tertawa, tawa yang terdengar sedikit pasrah. Aku tidak menggugat. Semua orang serempak mengangkat kepala. Apa? Aku tidak pernah mengajukan gugatan. Kali ini giliran aku yang tertegun. Bapak mertua mengerutkan kening. Tapi di kabupaten bilang ada gugatan. Benar. Tapi bukan aku yang mengajukan. Suasana seketika berubah. Punggungku terasa dingin. Jika bukan Bu Imah, lalu siapa yang menggunakan namanya? Ibu mertua mengepalkan tangannya. Ini maksudnya bagaimana? Bu Imah mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan meletakkannya di meja. Aku juga baru tahu kemarin. Aku datang ke kabupaten untuk mengklarifikasi, namaku dicatut dalam berkas. Dian melongo. Ada yang memalsukannya? Bu Imah mengangguk. Aku menoleh pada bapak mertua. Beliau berpikir sangat cepat. Sesaat kemudian, beliau bertanya. Lalu kenapa ibu datang ke sini? Bu Imah menatap buku catatan itu. Aku takut kalian salah paham. Aku tidak ingin dicap sebagai perebut tanah, apalagi dengan keluarga yang pernah membantuku. Tidak ada yang bicara, hanya suara kipas angin di langit-langit. Aku menatap wanita di hadapanku, tiba-tiba merasa kasihan. Beliau bisa saja tidak peduli, tapi beliau tetap datang sendiri hanya untuk menjelaskan. Di saat orang lain berebut hak, beliau justru datang untuk menghindari kesalahpahaman. Hidup terkadang aneh. Orang yang paling tidak berkepentingan justru yang paling bermartabat. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Agus. Aku langsung mengangkatnya. Di seberang sana suaranya terdengar tergesa-gesa. Rin, ada kabar baru. Aku menyalakan loudspeaker agar semua orang bisa mendengar. Pihak kabupaten baru saja memeriksa berkasnya, tanda tangan di surat gugatan itu bermasalah. Bapak mertua duduk lebih tegak. Maksudmu bagaimana, Gus? Tanda tangannya tidak cocok. Ada indikasi pemalsuan. Ibu mertua menarik napas dalam. Dian menutup mulutnya. Sementara aku, langsung teringat pada seseorang. Orang yang muncul sejak awal, yang ingin semuanya berjalan cepat, yang tahu soal rencana tata kota sebelum kami, perwakilan perusahaan properti itu, aku belum sempat mengatakannya ketika Agus melanjutkan. Yang lebih penting lagi, orang yang mengajukan berkas itu tidak datang sendirian. Siapa yang menemaninya? Seorang pengacara. Bapak mertua mengerutkan kening. Pengacara siapa? Aku belum dapat namanya, tapi katanya bekerja untuk sebuah perusahaan. Suasana di rumah kembali hening. Semuanya mulai terhubung. Kepingan demi kepingan puzzle mulai membentuk sebuah gambar. Sore itu, setelah Bu Imah pulang, seluruh keluarga duduk bersama. Kali ini tidak ada lagi yang bicara soal pembagian uang atau menghitung-hitung. Karena semua orang sadar, masalah terbesarnya sekarang bukanlah uang, melainkan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Bapak mertua menoleh padaku. Bagaimana menurutmu, Nduk? Aku berpikir sejenak. Saya rasa orang itu ingin mengulur waktu. Kenapa? Karena semakin kacau, semakin mudah dibeli dengan harga murah. Mas Budi mengangguk. Kamu benar. Kalau keluarga bersengketa, kalau berkas digugat, kalau semua orang saling tidak percaya, saat itulah akan ada yang datang menawarkan harga dan berjanji akan menyelesaikan semuanya. Itu modus yang sering terjadi. Ibu mertua duduk terdiam lama, lalu tiba-tiba bersuara, "Ibu yang salah." Semua orang menatapnya. Beliau menunduk. Sejak ada urusan tanah ini, ibu juga ikut terbawa suasana. Dian terkejut. Bu, ibu mertua menghela napas. Setiap hari hanya menghitung dapat berapa, dibagi bagaimana, sampai lupa hal yang paling penting. Tidak ada yang menyela. Aku sadar, hanya dalam waktu kurang lebih seminggu. Ibu mertua telah banyak berubah. Wanita yang dulu menyuruhku menukar kepiting karena takut malu pada tamu, kini sedang merefleksikan dirinya sendiri. Mungkin rentetan kejadian ini telah membuatnya belajar banyak hal. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
seluruh keluarga makan malam dengan suasana yang ringan. Tidak ada yang membahas uang, tidak ada yang membahas tanah, hanya cerita-cerita lama. Bapak mertua bercerita masa mudanya saat menjadi kuli. Dian bercerita waktu kecil pernah dikejar anjing. Ibu mertua bahkan tertawa saat mengingat pertama kali bertemu suaminya. Aku menatap mereka semua, teringat pada 10 kilogram kepiting tempo hari. Jika hari itu aku diam, jika hari itu aku bersabar sekali lagi, mungkin tidak akan ada yang duduk bersama seperti ini. Terkadang, satu hal yang kelihatannya kecil justru membuka pintu untuk hal-hal yang lebih besar. Sekitar jam 10 malam, saat semua orang bersiap tidur, telepon rumah berdering. Bapak mertua yang mengangkat. Mendengar beberapa kalimat, raut wajahnya langsung berubah. Benar ini, Pak? Seketika seisi rumah menoleh padanya. Beliau berdiri. Baik, saya segera ke sana. Panggilan berakhir. Dian tidak sabar. Siapa, Pak? Bapak mertua menatap kami semua, suaranya perlahan. Pak Karto. Pak Karto adalah tetangga lama di kampung, usianya sudah lebih dari 70 tahun, dan sudah lama tinggal di samping tanah itu. Ibu mertua bertanya, ada apa? Bapak mertua menggenggam erat teleponnya. Beliau baru saja menemukan buku catatan lama milik petugas desa dulu. Jantungku berdebar kencang. Bapak mertua melanjutkan, di dalamnya tercatat seluruh proses pengalihan hak guna tanah itu. Seketika seisi rumah berdiri. Karena jika buku itu benar-benar ada, jika isinya masih utuh, maka semua perdebatan selama ini bisa berakhir. Tapi sebelum melangkah keluar pintu, telepon bapak mertua berdering lagi. Nomor tak dikenal. Beliau mengangkatnya. Belum sampai 10 detik, wajahnya tiba-tiba pucat, lalu perlahan menurunkan teleponnya. Ibu mertua cemas. Ada apa lagi? Beliau menatap kami semua, suaranya serak. Bukunya baru saja hilang. Bukunya baru saja hilang. Kalimat bapak mertua membuat seisi rumah membeku. Dian adalah yang pertama bereaksi. Hilang bagaimana, Pak? Bapak mertua menatap layar ponselnya yang masih menyala, suaranya berat. Pak Karto baru saja menelepon. Beliau meletakkan buku itu di lemari kayu. Saat kembali, bukunya sudah tidak ada. Ibu mertua terduduk lemas di kursi. Ya ampun, Mas Budi mengepalkan tangannya. Ada yang mencurinya? Belum tahu. Suasana di rumah kembali tegang seperti senar gitar. Baru beberapa jam yang lalu, semua orang mengira akan segera melihat titik terang. Sekarang, petunjuk terpenting justru lenyap. Aku menatap bapak mertua. Beliau berdiri sangat tegak. Tatapannya tidak lagi lelah seperti hari-hari sebelumnya. Sebaliknya, ada sesuatu yang menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, barulah beliau berkata, besok kita pulang kampung. Semua orang serempak mengangkat kepala. Iya, Bapak mau melihat sendiri. Tidak ada yang membantah, karena semua orang mengerti, masalah ini sudah terlalu jauh. Keesokan paginya, kami berangkat sangat pagi. Kali ini bukan hanya aku dan bapak mertua. Ibu mertua ikut, Mas Budi ikut, Dian ikut, bahkan Pak Dewawan pun minta ikut serta. Mobil Avanza itu melaju menembus kabut pagi. Sepanjang perjalanan, nyaris tidak ada yang bicara. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. 3 jam kemudian, kami tiba di kampung. Rumah Pak Karto berada di tepi jalan tanah kecil. Beliau sudah menunggu di depan. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, tapi matanya masih jernih. Begitu melihat bapak mertua, beliau langsung mendekat. Haryo, Karto. Dua pria tua itu saling menggenggam tangan erat. Sebuah pemandangan yang tanpa sadar membuatku terharu. Usia mereka sudah lebih dari 70 tahun, bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Tapi hal pertama yang harus mereka bicarakan adalah sebuah buku catatan yang hilang. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Karto menceritakan semuanya. Kemarin saat membersihkan gudang tua, ia tidak sengaja menemukan sebuah kotak berisi kertas-kertas lama. Di dalamnya ada buku catatan milik petugas desa zaman dulu. Tahu isinya berkaitan dengan tanah itu, ia berniat memberitahu. Siapa sangka, baru saja pergi minum teh dengan tetangga, saat kembali, buku itu sudah hilang. Dian tidak sabar.
Ada yang tahu Bapak menemukan buku itu? Ada. Siapa saja? Pak Karto berpikir, lalu menyebutkan beberapa nama. Di antaranya, ada satu nama yang menarik perhatianku. Keponakannya sendiri, yang saat ini bekerja sebagai sopir di perusahaan properti itu. Aku dan Bapak mertua saling pandang. Tanpa perlu bicara, kami sudah tahu apa yang kami pikirkan. Sore itu, kami pergi ke lokasi tanah. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku melihat tempat yang telah membuat seluruh keluarga kacau selama ini. Sebuah lahan luas dengan rumput hijau dan beberapa pohon tua di kejauhan. Jika tidak tahu nilainya saat ini, mungkin tidak ada yang akan menyangka tempat ini layak diperebutkan. Bapak mertua berdiri sangat lama, tidak berkata apa-apa, hanya memandang. Lalu tiba-tiba beliau menoleh pada Pak Dewawan. "Ingat tempat ini?" Pak Dewawan mengangguk. "Ingat, dulu kita menanam ubi di sini." Suara Bapak mertua melembut. Aku ingat. Suasana mendadak menjadi lebih tenang. Kenangan lama memang punya kekuatan aneh. Ia mengingatkan orang pada siapa diri mereka sebelum terjerat dalam perhitungan. Tepat saat itu, ponselku berdering. "Agus," aku langsung mengangkatnya. Di seberang sana suaranya terdengar sangat antusias. "Rin, ada apa Gus? Aku baru saja menemukan sesuatu." "Sesuatu apa?" "Mungkin lebih penting dari buku catatan itu." Jantungku berdebar kencang. "Apa itu?" "Hasil pindaian digital." Aku tertegun. "Maksudmu?" "Dulu kantor kabupaten pernah ada program digitalisasi arsip lama." Aku baru ingat. Memang tidak semuanya. Tapi beberapa halaman penting sempat disimpan. Aku nyaris menahan napas. "Ada yang relevan?" "Ada." Aku menyalakan loudspeaker agar semua orang bisa mendengar. Agus melanjutkan, "Di dalam data, ada satu halaman yang dengan jelas mencatat surat keputusan penyesuaian hak guna tanah." Bapak mertua mendekat. "Isinya bagaimana?" "Penandatangannya adalah kepala desa waktu itu. Dan nama yang ditunjuk sebagai pengelola penuh lahan tersebut adalah nama Bapak." Seketika kami semua saling pandang. Ibu mertua meletakkan tangan di dadanya, Dian bernapas lega. Bahkan Pak Dewawan pun terduduk di rumput, seolah baru saja melepaskan beban berat. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Agus melanjutkan, "Tunggu dulu." Semua orang langsung tegang kembali. "Ada apa lagi?" "Hasil pindaiannya tidak lengkap, halaman terakhirnya hilang." Aku memejamkan mata. Benar saja, hidup jarang sekali semudah itu. Halaman terakhir biasanya adalah bagian terpenting. Tempat di mana syarat, catatan, atau pengesahan tambahan dicatat. Semuanya kembali menggantung. Malam itu, seluruh keluarga menginap di kampung. Aku berbaring di kamar tua, mendengar suara serangga malam dan tidak bisa tidur. Sekitar jam 11 malam, aku turun ke dapur untuk minum. Kulihat Bapak mertua sedang duduk sendirian di teras. Cahaya lampu kuning menerangi wajahnya yang penuh pikiran. Aku menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Bapak belum tidur?" Beliau tersenyum. "Sudah tua." Aku tertawa kecil. Kalimat itu sudah sering sekali Bapak pakai. Beliau ikut tertawa. Sesaat kemudian, beliau berkata, "Kamu tahu apa yang paling Bapak takutkan? Bukan kehilangan tanah." Aku menatapnya. "Lalu apa?" "Bapak takut kehilangan keluarga." Aku terdiam. Beliau menatap halaman yang gelap. "Kalau karena tanah ini kami sebagai saudara jadi tidak saling sapa, kalau karena uang anak cucu jadi tidak akur, dapat 10 miliar pun tidak akan ada artinya." Aku mengerti. Itulah yang paling menyakitinya selama ini. Bukan uang, tapi ikatan keluarga. Tepat saat itu, dari dalam rumah terdengar langkah kaki. Pak Dewawan. Beliau membawa 2 cangkir teh hangat, dengan diam meletakkan satu di depan kakaknya. Tidak ada yang bicara. Kami bertiga hanya duduk di sana, di tengah malam, mendengarkan desau angin. Sesaat kemudian, barulah Pak Dewawan bersuara. "Mas Harjo." "Ya, kalau pada akhirnya aku tidak dapat sepeser pun, aku terima." Bapak mertua menoleh. "Jangan bicara begitu. Aku serius." Suara pamannya tercekat. "Aku sudah banyak salah." Bapak mertua menatap adiknya lama, lalu menggeleng pelan.
Masalah ini belum selesai. Tapi ada satu hal yang Mas tahu. Apa itu? Tidak peduli tanah ini milik siapa, kamu tetap adikku. Aku melihat mata Pak Dewawan memerah. Beliau memalingkan wajah, tidak ingin ada yang melihatnya. Keesokan paginya, saat semua orang bersiap kembali ke kota, sebuah motor tiba-tiba berhenti di depan gerbang. Yang turun adalah keponakan Pak Karto, sopir perusahaan properti itu. Dia masuk ke halaman dengan wajah tegang, di tangannya ada sebuah kantong plastik hitam. Begitu melihat bapak mertua, ia langsung menunduk. "Pak, ada apa?" Dia menelan ludah, lalu perlahan meletakkan kantong itu di atas meja. "Tadi malam saya tidak bisa tidur." Tangannya yang gemetar membuka kantong itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tua yang sudah menguning. Seketika seisi halaman berdiri. Itulah buku catatan yang hilang, tapi yang membuat semua orang lebih terkejut lagi adalah kalimat berikutnya dari pemuda itu. "Tolong Bapak baca halaman terakhirnya dulu." Suasana seketika membeku. Sementara bapak mertua perlahan membuka buku itu, langsung menuju halaman terakhir yang telah dicari-cari selama berhari-hari. Bapak mertuaku membuka buku itu dengan sangat perlahan. Seluruh halaman hening, bahkan suara angin yang meniup rumpun bambu di ujung gang pun terdengar jelas. Halaman terakhir itu warnanya sudah kuning pekat dimakan waktu, sudutnya sedikit sobek, tapi isinya masih utuh. Bapak mertua mengenakan kacamatanya, membaca baris demi baris, lalu membacanya lagi. Tangannya sedikit gemetar. Ibu mertua tidak sabar. "Bagaimana, Pak?" Dian pun mendekat. Aku berdiri di samping dan melihat mata bapak mertua perlahan memerah. Setelah hening yang lama, barulah beliau memberikan buku itu padaku. Aku menunduk membacanya. Tepat di bawah bagian pengesahan hak pengelolaan lahan, ada sebuah paragraf catatan dari petugas desa saat itu. Isinya sangat jelas. Lahan ini diserahkan pengelolaan penuh kepada Bapak Harjo, sesuai dengan wasiat dari almarhumah ibu, dan telah disetujui oleh seluruh pihak terkait pada saat itu. Di bawahnya, ada daftar nama saksi, termasuk nama ibu dari Bu Imah, nama Pak Karto, dan juga nama Pak Dewawan. Aku mengangkat kepala. Semua orang mengerti. Seluruh perdebatan selama ini praktis sudah terjawab. Pak Dewawan terduduk di kursi kayu di halaman, wajahnya pucat. Beliau menatap lekat buku catatan itu, lalu tiba-tiba tertawa, tawa yang sangat sedih. Ternyata aku sudah tanda tangan, tidak ada yang menyalahkannya. Karena semua orang paham, puluhan tahun telah berlalu, banyak hal menjadi kabur oleh waktu. Ada hal yang benar-benar lupa, ada pula hal yang sengaja dilupakan karena tidak ingin diingat. Sopir muda yang membawa buku itu, yang dari tadi hanya menunduk, akhirnya bersuara. "Saya minta maaf, Pak." Semua orang menatapnya. Pemuda itu bercerita, hari itu ia mendengar manajernya di perusahaan properti membicarakan buku catatan itu, jadi ia penasaran. Setelah tahu Pak Karto yang menyimpannya, ia diam-diam mengambilnya dengan niat untuk menyerahkannya pada pihak lain. Tapi semalam ia tidak bisa tidur. Semakin dipikirkan semakin terasa salah. Pagi ini ia memutuskan untuk mengembalikannya. Bapak mertua tidak memarahinya, hanya berkata, "Sudah mau kembali itu bagus." Pemuda itu menunduk dalam-dalam, sesaat kemudian pamit dan pergi. Sore itu, semua orang kembali ke kota. Sejak naik mobil hingga tiba di rumah, tidak ada lagi yang membahas soal pembagian tanah atau uang. Rasanya setelah berhari-hari tegang, semua orang lelah. Lelah karena curiga, lelah karena berhitung, lelah karena memendam terlalu banyak hal. 2 minggu kemudian, pihak kabupaten secara resmi mengumumkan hasil verifikasi. Berkas gugatan dari Bu Imah terbukti palsu dan dibatalkan. Perjanjian yang ditandatangani Pak Dewawan dengan perusahaan properti tidak memiliki kekuatan hukum. Perusahaan itu sendiri diperiksa karena pelanggaran terkait pengumpulan informasi tata kota. Masalah tanah akhirnya selesai. Bapak mertua adalah pemegang hak yang sah sesuai dengan dokumen dan peraturan. Hari ketika menerima surat resmi itu, tidak ada yang bersorak, tidak ada yang mengadakan pesta, tidak ada yang pamer. Hanya ada perasaan lega yang diam-diam menyelimuti seisi rumah. Malam itu,
Bapak mertua memanggil semua orang untuk berkumpul. Aku, Mas Budi, Dian, Ibu mertua, hingga Pak Dewawan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Dewawan secara sukarela datang untuk makan malam. Hidangannya sederhana, ikan goreng, sayur bening, dan sambal. Tidak ada yang mewah, dan tidak ada yang memikirkannya. Di tengah makan, Bapak mertua meletakkan sendoknya. Bapak sudah memutuskan. Semua orang menatapnya. Beliau berkata perlahan, "Uang ganti rugi nanti. Sebagian akan Bapak gunakan untuk merenovasi musala di kampung." Pak Dewawan menunduk, tidak berkata apa-apa. "Sebagian lagi akan Bapak tabungkan untuk ibumu." Beliau menatap ibu mertua, dan beliau mengangguk pelan. "Sisanya." Beliau menoleh pada adiknya, "Kamu tetap akan dapat bagian." Pak Dewawan terkejut. "Mas Harjo, dengarkan dulu." Beliau tersenyum. "Kalau ibu masih hidup, beliau juga pasti ingin begitu." Air mata Pak Dewawan langsung tumpah. Pria berusia lebih dari 50 tahun itu duduk terdiam di meja makan, bahunya sedikit bergetar. Selama ini ia hidup dalam ketakutan akan kehilangan haknya. Pada akhirnya ia sadar bahwa yang nyaris ia hilangkan bukanlah uang, melainkan saudaranya. Beliau berdiri, menunduk di hadapan kakaknya. "Aku minta maaf." Bapak mertua menarik adiknya untuk duduk kembali. "Makan dulu." Hanya 3 kata itu, tapi membuat sesi meja makan tercekat. Ibu mertua diam-diam memalingkan wajah untuk menyeka matanya, Dian juga matanya memerah. Mas Budi menghela napas panjang. Sementara aku, melihat mereka semua, merasa sangat lega. Setelah kejadian itu, segalanya perlahan kembali normal. Dian adalah yang paling banyak berubah. Dia tidak lagi suka mengkritik seperti dulu. Pernah sekali aku membeli sekeranjang mangga. Dian mengambilnya, memandangnya, lalu tertawa. Untung aku tidak mengkritiknya. Aku tertawa. "Coba saja kalau berani." "Tidak, Ibu mertua yang duduk di samping ikut tertawa. Kisah 10 kilogram kepiting itu sejak saat itu menjadi bahan lelucon keluarga. Setiap kali ada tamu, Dian akan berkata, "Ingat ya, jangan kritik masakan Mbak Rina." Ibu mertua langsung pura-pura cemberut, "Masih saja diingat." Lalu beliau sendiri ikut tertawa. Yang paling membuatku terkejut adalah suatu pagi di akhir pekan. Hari itu aku baru pulang dari pasar. Begitu masuk dapur, aku melihat ibu mertua sedang memilih kepiting. Sebuah kotak styrofoam besar tergeletak di lantai. Beliau mengangkat kepala menatap, "Sore ini ibu mau ke rumah besan." Aku terkejut. "Mau apa, Bu? Kemarin kan sudah bawa kepiting mereka, sekarang ibu mau gantikan." Aku tidak bisa menahan tawa. "Perhitungan sekali, Bu." Beliau ikut tertawa. "Sekalian numpang makan juga." Sore itu, seluruh keluarga kami pergi ke rumah ibuku. Halaman kecil itu kembali ramai dengan tawa. Bude masih suka bercerita, Pak De masih suka melucu. Ibuku melihat ibu mertua dan tertawa. "Bawa kepiting yang besar sekarang, ya, Mbak?" Wajah ibu mertua memerah. Seluruh halaman tertawa terbahak-bahak. Bahkan bapak mertua pun tertawa sampai mengeluarkan air mata. Panci berisi kepiting rebus diletakkan di tengah halaman, asapnya mengepul. Aku duduk di samping Mas Budi, menatap kerabat yang sedang tertawa di sekelilingku, teringat pada siang hari tempo hari, sama-sama kepiting, sama-sama kotak styrofoam, tapi perasaan di hati sama sekali berbeda. Hari itu, aku membawanya pergi dengan rasa sedih. Hari ini, semua orang berkumpul dengan rasa lega dan saling memahami. Ada hal-hal yang kelihatannya berawal dari 10 kilogram kepiting, tapi sebenarnya berawal dari kemauan orang untuk melihat kembali dirinya sendiri. Matahari perlahan terbenam di balik deretan pohon kelapa. Tawa masih terdengar di halaman kecil itu. Ibu mertua sedang mencoba memecah capit kepiting, lalu jarinya terjepit. Dian langsung tertawa paling keras.